Origen sendiri ini bidat. Kenapa kok pakai gitu loh? Oke. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan itu sendiri, itu ajaran dari mana? Yesus Allah itu memang tidak terbatas, tidak menempati ruang dan waktu begitu ya. Tetapi dia bisa mengambil suatu perwujudan sama seperti yang dikisahkan di dalam Kejadian 18. Origen ya. Jadi Anda harus belajar sisi historikal. Origen itu bidat. Sama dengan si Arius juga bidat ya. Nah, yang membedakan kemudian antara Islam dan Kristen, mereka orang Kristen. Ya, lalu Anda bilang saya lebih percaya magisterium, ya terserah. Kita nggak maksa. Anda mau percaya kaleng kerupuk sebagai Tuhan, kita hormati. Ya, itu kita terserah Anda deh. Nah, terus tadi Bang Suma bilang Tuhan di dalam Kristen Tuhan harus wujud, itu nggak ada. Anda salah. Ayatnya ada kok. Bagaimana saya nge-framing? Makanya umat Kristen nggak berani ngelaporin gua ke polisi. Kenapa? Karena argumentasinya benar. Anda mengatakan Tuhan kami tidak berwujud, tetapi mengambil wujud. Karena dia mengambil wujud, itulah kemudian Tuhan Anda berwujud. Mengambil wujud manusia, maka wujud Tuhan Anda adalah manusia. S itu H2O. Terus air itu juga H2O. Terus uap air itu H2O, ya kan? Berarti ada 3, itu kan zatnya 1 ya, H2O. Berarti ada 3 zat, ya salah. Mungkin saya katakan bocil. Anda nggak usah berdebat, coy. Ya, Valen, kamu nggak usah ngaku-ngaku akademis ya. Narasi kamu kalau akademis itu tidak boleh main framing. Nggak bisa, coy, kalau seperti itu. Anda harus paham, Anda sekarang menjadi seorang Protestan dengan gaya super pede menjelaskan Trinitas. Gue kasih tahu, Saint Augustinus itu ngomong, siapapun yang menjelaskan Trinitas, maka Trinitas itu bukan lagi misteri. Terus Anda siapa? Apakah Anda Tuhan? Trinitas misteri Tuhan, coy. Lanjut. Ya, ini Valen berarti nggak ngerti ya, yang namanya tanak sama salinan atau teks. Ya. Apa Anda mau berkata di situ ada satu manusia? Gua masih waras, coy. Ada 3 manusia yang hakikatnya sama-sama manusia. Ini lebih masuk akal. Lanjut. Ya, kalau orang ngarang itu enak gitu loh ya. Sementara... Oh, tadi ada bukti kok. Ada bukti, saya tunjukin bukti bukan ngarang. Bentar. Ya, makanya Mas Soret, Yesaya 9 ayat 5 dengan LXX beda. Kau masuk ke DC Scroll. Apa nggak gue bilang PA di sini? Lanjut. Ya, ini simpanan dari Israel Museum, Yerusalem. Ya, jangan gabrol gitu ya. Yang kalau Anda bilang PA, yang PA tuh Anda. Itu udah logikal. Sebentar, saya nggak mau ini. Waktu saya seperti ini. Kok nggak mau, waktunya memang habis. Ya, tapi saya nggak mau waktu saya dipakai untuk debat dengan moderator. Iya, Valen ini nggak benar-benar sama tidak akademis ya. Dia cuma main klaim-klaim doang gitu loh. Dia cuma main. Lu udah gila, coy. Itu ratusan khabat, itu bukan hanya di satu negara aja. Nanti kayak Salman Rushdie lagi. Sebenarnya dialog dengan orang nggak punya identitas itu. Kenapa ya? Jadi gini loh, kalau kita dialog sama orang yang nggak punya identitas, kalau dia ngarang bebas itu bisa seenak otak mereka loh. Beda sama orang yang punya identitas, mereka akan berhati-hati dalam menyampaikan satu narasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mendengarkan sebuah diskusi yang cukup menarik untuk disimak ya, yaitu antara 2 orang oten yang keduanya kelihatan itu pintar ya. Jadi pintar mereka ini adalah pintar dalam berasumsi untuk memahami tentang Tuhan ya, atau mengungkapkan konsep ketuhanan. Ditambah lagi mereka kedua oten ini berhadapan dengan Ustadz Azuma dan juga saudara Valen ya, yang pastinya
kedua orang ini sudah tidak diragukan lagi kemampuannya di dalam memahami konsep ketuhanan itu sendiri. Nah, bagaimana keseruan dari diskusi ini kita akan simak bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, dan yang baru bergabung jangan lupa juga subscribe, like, serta share-nya. Oke, langsung kita simak bagaimana jalan diskusi ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita kepada mata kuliah. Ya, ini sesi kedua anak-anakku sekalian terkait tentang konsep ketuhanan. Jadi kalau kami di dalam ajaran Islam itu, cukuplah surah Al-Ikhlas itu sebagai wakil daripada konsep ketuhanan yang kami punya. Qul huwallahu ahad. Jadi perintah kemudian datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk menyeru kepada seluruh umat manusia. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian dikatakan Allahus Samad. Allah yang dinyatakan kemudian itu adalah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Nah, kalau dilihat dari surah Al-Ikhlas ini, jelas menegaskan bahwa Allah itu satu, dia tidak bersekutu, kemudian segalanya itu tergantung kepada dia, sifatnya yang ahad kemudian mencerminkan tidak adanya sesuatu selain dirinya yang bisa kemudian dijadikan sebagai Tuhan. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Tidak ada hakikat kecuali hakikat Allah, dan tidak ada wujud yang hakiki kecuali wujud Allah. Jadi kemudian dikatakan di ayat ini, tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setara. Ya, sebanding maupun setara dengan Allah itu nggak ada. Baik dalam hakikat wujud maupun sifat. Lalu kemudian semua ciptaan, semua makhluk itu bergantung. Dan semua makhluk juga itu di dalam kondisi apapun membutuhkan Allah. Allah adalah satu-satunya yang dituju untuk memenuhi semua hajat makhluk. Nah, kemudian Allah ini tidak beranak, tidak diperanakkan, dan juga tidak mempunyai teman. Allah berdiri sendiri. Dan yang terakhir adalah bahwa di dalam konsep ketuhanan umat Islam itu tidak mengenal adanya kemudian penjelmaan, ada inkarnasi, ada teofani, atau apapun istilahnya itu yang kemudian bisa disejajarkan atau bisa disamakan dengan pencipta langit dan bumi. Bagi kami, Allah adalah segala-galanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekira begitu sementara. Silakan Bang Valen. Ya, oke, thank you. Dalam Islam cukup jelas ya, konsep tauhid itu mengajarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu satu ya. Tauhid itu ada satu definisi, ada yang dikenal sebagai tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, di situ ketika kita mempelajari tauhid rububiyah, kita disuruh mengerti bahwa hanya ada satu Allah. Dan ketika kita mempelajari tauhid uluhiyah, kita diberitahu di setiap kami beribadah, kami menyembah satu-satunya Allah. Begitu juga dengan tauhid asma wa sifat. Di dalam setiap asmaul husna daripada Allah, kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu, dan itu sudah terkodifikasi yang sudah dibilang sama Gurunda Zuma ya di dalam surah Al-Ikhlas. Oke, standby. Waktu masih 1 menit lebih. Oke, nggak apa. Jadi yang kami tahu bahwa Allah itu adalah nama dari Tuhan. Dia adalah wujud tertinggi, wujud terunik, Zat yang maha suci, yang maha mulia. Lalu kemudian daripadanya kehidupan itu berasal, dan kepadanya kehidupan itu kembali.
Nah, inilah yang kemudian menjadi konsep utama di dalam kehidupan kami sebagai seorang muslim. Lalu kemudian agama Islam ini adalah agama yang mengenalkan Tuhan dengan melalui isi kandungan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi keberadaan Al-Quran kemudian merangkum semua apa yang para nabi pernah ajarkan kepada kaumnya masing-masing tentang adanya pencipta, yang kemudian pencipta ini hakikatnya hanya adalah satu. Dia tidak memiliki pribadi dua ataupun tiga atau lebih. Karena itulah kemudian ya seluruh nabi mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini yang menjadi pondasi keimanan kami. Ketika kami menyeru Allah, maka Sang Pencipta dan bumi itu kemudian mengetahui. Demikian. Oke, waktu habis. Terima kasih. 5 menit untuk Bang Antonius dan Bang Pras. Silahkan. Aku dulu ya. Ya, duluan Pras. Oke ya. Gini, sebelumnya kita harus mengenal dulu sejarah ya. Ada 3 kitab suci. Satu adalah yang kita sebut dengan Perjanjian Lama. Orang Yahudi menyebutnya Tanakh. Itu selesai ditulis yang terakhir itu 4 sebelum Masehi. Kemudian ada lagi yang Yesus dan murid-muridnya itu Perjanjian Baru itu 1 Masehi selesai. Lalu 500 tahun kemudian adalah teman-teman yang kita ajak debat, yaitu Al-Quran abad 6 ya. Nah, jadi 5 abad sebelumnya itu yang disebut dengan Alkitab itu sudah selesai dan sudah ada, biarpun belum terbentuk menjadi satu buku di dalam Perjanjian Barunya, tetapi semuanya itu ada ya. Dan dimulai dari terakhirnya itu tahun 100 ya. Jadi tahun 1 Masehi ya, 100 Masehi ya, abad 1 ya. Nah, kemudian kita lihat di dalam kitab ini Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa dan memiliki tujuan. Dia menciptakan segala sesuatu dan ada tujuan. Dan ternyata di dalam kitab itu menyatakan bahwa kita itu orang-orang yang percaya dan akhirnya nanti diselamatkan itu akan lebih tinggi daripada para malaikat dan akan menghakimi malaikat gitu. Jadi jangan dipikir bahwa manusia kita ini adalah sederhana seperti ini, tapi Tuhan akan mengangkatnya dan menjadikannya demikian gitu. Dan manusia yang seperti ini apa sih? Ini adalah ternyata adalah gambar Allah. Jadi Allah memang tidak bisa dilihat, luar biasa, tak terbatas. Tetapi Tuhan itu yang tak terbatas itu mau menciptakan gambarnya dalam bentuk yang terbatas, tentu itulah manusia. Jadi manusia itu apa? Gambar dan rupa Allah. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, dan itulah yang menyebabkan keterpisahan antara Allah dan manusia. Nah, Allah ini adalah Allah yang tidak sombong, Allah yang baik, Allah yang mau dekat dengan manusia. Nah, tetapi karena manusia ciptaan dan dia tak terbatas, bagaimana manusia masuk ke dalam kealahan? Nggak mungkin. Untuk melihat Allah dan tahu Allah nggak mungkin. Tetapi Allah menciptakan manusia, bisa nggak Allah masuk ke dalam alam ciptaan? Tentu bisa dong. Untuk berjumpa dengan manusia bisa? Bisa. Tetapi bagaimana jika berjumpanya dalam keberadaan dirinya yang tak terbatas ruang dan waktu dan bukan ciptaan? Makanya di Alkitab dikatakan bahwa Allah itu nggak kelihatan. Nah, Allah memiliki perwujudan. Perwujudannya itu di dalam Perjanjian Lama jelas. Pada waktu Adam juga jalan-jalan di di Taman Eden. Lalu dengan Abraham juga menyatakan diri dalam rupa manusia, makan ya. Tetapi apakah itu kealahan sepenuhnya? Bukan, dia mengambil rupa manusia, mengambil perwujudan manusia. Lalu kemudian kepada Musa, dia menyatakan diri dalam semak api. Dia sebagai dikatakan malak Yahweh, utusan. Kemudian Yesaya juga melihat, padahal Allah tidak bisa kelihatan. Karena dia bukan ciptaan. Bagaimana Allah bukan ciptaan, dilihat oleh ciptaan. Kalau bisa dilihat berarti terbatas oleh ruang dan waktu. Terbatas di dalam satu bentuk tertentu. Ya, jadi Allah tidak demikian. Allah bukan sesuatu bentuk tertentu yang terbatas, kemudian ada wujudnya. Wujud itu maksudnya adalah bentuknya, kemudian bisa dilihat. Bukan. Nah, kemudian wujud yang dilihat itu apa? Yaitu dia mengambil rupa ciptaan. Ya, itu adalah gambar dari Allah gitu ya. Yang kemudiannya tentu tidak sama dengan kita. Ya.
Itulah dia yang akhirnya berinkarnasi menjadi manusia, yaitu manusia Yesus. Pada waktu dia berinkarnasi menjadi manusia, dia Allah bukan? Tetap Allah. Tapi dia manusia, iya, dia mengambil natur manusia. Makanya disebut manusia sepenuhnya, Allah sepenuhnya. Bagaimana dia bukan Allah sepenuhnya? Apakah Allah berubah kalau dia jadi manusia? Enggak dong, Allah itu tidak bisa berubah. Tidak ada karena bayangan, karena pertukaran gitu. Kemudian dia jadi terbatas? Enggak, kealahannya enggak terbatas. Yang terbatas apa? Kemanusiaannya. Dia di dalam kemanusiaannya terbatas, tetapi bukan kealahan terbatas. Karena dia ada di sorga, di bumi, Allah itu tidak bicara tempat. Karena dia memenuhi seluruh ruang dan waktu. Itulah konsep yang ada di dalam Alkitab. Jadi Allah yang tidak kelihatan, yang luar biasa, yang tidak bisa dilihat, yang tak terbatas bisa masuk ke dalam dunia ciptaan karena dia mau berhubungan dengan manusia, ya. Itu saya rasa sampai di situ ya. Dan ada rohnya itu mau diberikan kepada orang yang percaya. Jadi dia ada satu komunikasi di dalam batin dengan ciptaannya. Gitu ya. Jadi orang Kristen percaya menerima roh itu, yaitu roh apa ya? Roh Tuhan gitu ya. Jadi ada hubungan antara Tuhan dan manusia. Ya, oke, thank you. Saya tertarik dengan satu narasi yang dibawakan oleh Pak siapa tadi ya dari RT 16 terkait dengan Alkitab. Ya, secara historikal memang benar ya. Tetapi kita tahu bahwa lawan saya itu RT 16 Protestan. Ya, yang tidak memiliki kitab suci secara historikal. Jadi Alkitab yang dikenal di era masa lampau di Bapak Apostolik itu ada LXX atau Septuaginta yang dikonsilikan di Konsili Hippo, Kartago, Florence, Trinte, dan Vatikan Pertama. Itu 73 kitab, nyampe di Protestan 66 kitab. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan ngomongin kitab suci kalau Protestan. Jadi Protestan itu cuma mengcopy paste Alkitab yang dimiliki oleh gereja Katolik dan Ortodok. Nah, pertanyaan saya nih. Kalau Yesus itu hypostatic union, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia yang udah disahkan di Konsili Kalsedon, maka saya akan bisa berbicara bahwa umat Kristen itu menuhankan sang hypostatic union. Siapa? Hypostatic union itu manusia dan Allah. Jadi, siapakah Yesus itu? Menurut perspektif Kristen yang Anda imani di dalam teologi fundamental Trinitas. Jelaskan sama saya, Trinitas mana yang kau pakai? Lanjut, standby. Ya, oke. Pertanyaan saya gini. Banyak data di dalam kitab yang kemudian saudara katakan sebagai kitab saudara, yang mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi ini itu dari sejak semula keberadaannya kemudian dia berdiri sendiri, atau bahasa kita dia itu sendiri atau seorang diri ya, dalam bahasa yang bisa dipahami lebih mudah. Nah, kalau Tuhan kemudian dikatakan di dalam kitab yang Anda gunakan 2 Raja-Raja 19 nomor 19, Yesaya 37 nomor 16, Ayub 9 nomor 8, Mazmur 72 nomor 18, Yesaya 44 nomor 24 mengatakan dengan jelas bahwa dia seorang diri, tidak ada yang kemudian mendampingi dirinya. Nah, pertanyaan saya kepada saudara, bagaimana mungkin kemudian Tuhan yang telah memproklamirkan dirinya seorang diri, lalu kemudian ketika Yesus datang kepada Bani Israel juga mengatakan dirinya dan Bapa itu adalah sosok yang tidak sama, tidak setara, baik dari perspektif wujud maupun kuasa dan juga keberadaannya. Maka pertanyaan saya kemudian, apa hal yang paling mendasar yang dimiliki oleh Yesus menurut Anda sehingga Yesus itu pantas dijadikan sebagai sembahan selain daripada Tuhan yang diperkenalkan kepada Musa? Silakan. Oke. Waktu habis dan waktu menjawab adalah 6 menit. Silakan. 6 menit. Aku jawab atau kamu jawab dulu? Aku ini dulu deh, soalnya Boleh. tadi ada framingan dari dia yang perlu saya luruskan. Tadi kita dibilang tidak memiliki kitab suci secara historical. Ini framingan yang tidak logik ya. Hanya karena Martin Luther itu muncul di abad 16 lalu narasikan bahwa kita kitab sucinya tidak punya. Ini jelas ngaco ya.
Jadi kitab suci kami itu adalah sama gitu loh ya. Jadi Kristen itu Protestan itu bukan lahir tiba-tiba seperti agama yang baru muncul, bukan seperti itu. Kami ini ya sama Kristen gitu. Kami hanya mereform gitu loh. Mereform ada beberapa ajaran yang kami reform, tetapi bukan ajaran baru yang muncul ya seperti itu. Nah, ya ini sama aja kan, kita juga nggak bisa bilang gitu apa namanya Rabbinic Judaism itu apa namanya kitab sucinya apa namanya ngambil dari Recording in progress. oh kok gini ngambil dari Judaism sebelumnya, kan nggak bisa begitu karena dia baru muncul setelah kodifikasi Babylon Talmud, kan nggak bisa begitu kan, itu framingan keliru gitu ya. Saya jujur aja gitu. Kemudian kalau pertanyaan mengenai Recording Trinitas, stopped. mana yang dipakai skema, ya saya perlu tanya balik, emang ada berapa skema Trinitas sih? Tolong tampilkan dulu begitu ya, habis itu silakan Pras masuk. Ya, jadi gini, kita tuh nggak peduli, kan tadi katakan kitab suci, jadi kita nggak peduli dengan siapa apa gitu ya. Kita hanya percaya ada satu Tuhan, dan Tuhan ini Tuhan yang berfirman melalui para nabi, ya. Kemudian ada Yesus Kristus yang menyatakan sebagai penggenapan, dan ada murid-muridnya, kita percaya. Kemudian kita akan periksa dong dari sejarahnya semua yang benar-benar memang kita percaya itu berasal dari firman Tuhan, yaitu yang kita terima gitu, dan berdasarkan itu kita berbicara. Jadi kita nggak bisa tergantung kepada apa, tapi kepada kitab suci. Kenapa dikatakan kanon? Ya itu kan dari tongkat pengukur, dan kitab suci itulah yang jelas dan sebagai pengukur. Kalau orang mengatakan saya punya ajaran lisan dari rasul, dari apa, kemudian kita tanya datanya dari mana? Oh itu lisan atau apa? Ya itu yang nggak ada masalah, yaitu kepercayaanmu. So, kita tinggal tanya buktinya mana gitu ya. Kalau nggak ada buktinya ya itu kan kepercayaan, kita hargai. Tetapi buat saya, ya saya terima yang jelas-jelas dong, yang pasti dong, yang memang sudah diakui juga oleh mereka, oleh semuanya itu. Jadi itu nggak ada masalah. Kemudian Katolik, kita merasa bahwa kenapa ada reformasi? Ya, karena merasa bahwa loh kok begini, ada kesalahan, kita perlu ada reformasi. Kemudian kan juga berubah tuh Katolik dalam soal surat-surat itunya semuanya, dan itunya ada perubahan gitu ya, ada perbaikan. Dan kitab suci yang tadinya tertutup juga sekarang mereka sudah terbuka ya. Tadinya penerjemahan si Tyndale sampai dibunuh sebagainya, sekarang juga sudah tidak ya, mereka sudah ada pendalaman Alkitab di pihaknya itu. Jadi saya nggak perlu mempermasalahkan itu, jadi nggak ada masalah. Kemudian tentang Allah Tritunggal atau apa, pandangan A, B, C, D ya, dari pandangan siapa aja, dari Tertullian, Origen, Athanasius, kemudian Epifanus, Basil yang Agung, Gregory Nazianzen, Gregory Nyssa, John Damascus, Agustinus, Anselm, Thomas Aquinas, nggak ada masalah ya. Kita ambil itu adalah pengertiannya, yang dia maksudkan tuh apa. Karena teolog sekarang itu udah nggak berdiri di atas satu. Oh, gua cuman Agustinus. Oh, gua cuman John Calvin. Nggak begitu gitu ya. Dan mereka bisa saling menerima, tapi ada patokan utamanya, timur dan barat, memang ada cara bicara beda. Tetapi bisa saling paham gitu ya. Buat saya nggak ada masalah ya, karena refernya itu adalah di Alkitabnya gitu ya. Pengertian kita terhadap Alkitabnya, timur barat, yang kita anggap lebih cocok dengan Alkitab itu yang kita terima gitu ya. Oke, silakan. Oh siapa pertanyaannya itu saya lupa tuh, ngomong apa ya tadi siapa Suma. Nanya apa tuh tadi Suma ya? Ya, Harga kue lapis. Ya, harga kue lapis sudah. Terkait dengan Yesus yang adalah manusia itu, Tuhan sendiri kok bisa jadi ada lagi yang berbentuk manusia gitu. Ya, tadi ya tentang hypostatic union dan lain sebagainya ya. Justru karena adanya kesatuan, satu pribadi adalah tampungan untuk seluruh natur ilahi dan insaninya. Sehingga natur insani itu dimiliki oleh Allah. Jadi kita waktu menyembah Yesus, manusia Yesus, kita nggak bisa pisahkan ya, karena itu udah dimiliki oleh Allah itu sendiri gitu ya. Jadi manusia yang kita lihat, oh ternyata dia
bukan sekedar manusia ya, dia memiliki pribadi dan itu adalah Allah gitu ya, dan dia juga adalah Allah yang mengambil natur manusia. Jadi kita menyembah dia, nggak ada masalah buat kita ya. Jadi bukan karena dia manusia, kemanusiaan atau apa. Manusia itu apa sih? Manusia itu gambar Allah, gambar dari Allah dalam bentuk yang terbatas dan bisa dilihat. Itulah manusia. Manusia itu adalah sesuatu yang luar biasa tingginya di dalam Alkitab ya, yang akan Tuhan berikan rohnya tinggal di dalamnya dan akan dimuliakan dengan kemuliaan yang tiada taranya, menjadi anak-anak Tuhan di dalam kekudusan dan kebenaran yang sesungguhnya, menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya, bahkan akan menghakimi para malaikat, menjadi serupa dengan gambar anak Allah gitu ya. Jadi manusia itu luar biasa, cuman hari ini karena telah jatuh ke dalam dosa, tetapi akan terjadi sesuatu hal setelah mati, bangkit, diberikan tubuh kemuliaan gitu ya. Nah itulah manusia hari ini diberikan roh Tuhan dan diharapkan untuk bertumbuh, menjadi apa? Menjadi lebih kudus gitu ya. Kalau mengalami semuanya itu akan mendapatkan sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, perbedaan kemuliaan dan posisi. Waktu habis. Ya. Oke. Dan ada waktu 4 menit, silakan waktu 4 menit untuk Muslim menanggapi jawaban dari saudara Kristen. Maklum udah tua jadi lupa. Silakan Bang Valen. Iya, terima kasih Guru Iya. Najuma ya. Baik. Jadi pertanyaan saya satu ya, nggak dijawab, trinitas mana yang kau pakai. Nah inilah ketahuan kalau apologet odong-odong. Terus kedua, saya tanggapi narasi yang disampaikan oleh Antonius ya. Dia bilang kalau kitab Protestan itu sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Nah inilah yang gue bentuk, salah satu bentuk framing yang mereka lakukan. Nah kalau perspektif dari Pak Antonius itu mengatakan bahwa Alkitabnya Pak Antonius itu sama, tolong saya bacakan 1 Makabe pasal 1 ayat 3. Jadi pertanyaan saya ya, yang pertama belum dijawab dan ini ketambahan lagi. Karena Anda menarasikan kitab Anda sama dengan yang dikonsilikan di Hippo, Kartago, Florence, Trente, Vatikan Pertama, ya. Nggak ada kita narasi Jangan gitu. Lu salah tangkap. dipotong. Ya udah, dipotong. silakan. Ya. Nggak ada. Anda Jangan tadi potong, ngomong potong, sama. Anda ngomong sama tadi. Saya dengar di sini semua. Nggak. Jadi tolong saya bacakan 1 Makabe pasal 1 ayat 3. Terus yang ketiga, saya tanggapi dari pokoknya dari Bani Edom ya, RT 16. Mengatasnamakan trinitasnya Origen. Ya, gue kasih tahu. Di era masa lampau itu ada seorang presbiter namanya Arius, diundang oleh patriark dari Alexandria. Arius mengeluarkan frasa, ada satu masa di mana anak Allah pernah nggak ada. Gue kasih tahu, itu Arius dan Athanasius mengambil perspektif dari Origen dari Alexandria. Nah, Origen sendiri ini bidat. Kenapa kok pakai gitu loh? Oke. Pertanyaan saya dua itu ya. Trinitas mana yang kau pakai dan bacakan saya 1 Makabe ayat 1 sampai 3. Open camp, lu tunjukin Alkitab lu. Lanjut, Bro Najuma. Iya, Lu nggak baik. usah ngatur-ngatur. Oke. Sebentar, jangan diganggu. Bentar, kawan. Jadi gini, kalau kemudian sesimpel itu, kemudian saudara-saudara Kristen ini mendudukkan manusia yang datang kepada Bani Israel, yang mengajar kepada Bani Israel kurang lebih 3 tahun, dengan perspektif pemahaman, mendefinisikan kemudian keberadaan Yesus itu sebagai jelmaan daripada Tuhan itu sendiri. Saya kira itu dasarnya nggak ada sama sekali. Selain daripada hal yang kemudian dibentuk oleh gereja terhadap Yesus itu sendiri. Jadi hal yang diada-adakan kemudian. Karena andai saja pemahaman yang Anda utarakan ini itu betul-betul bersumber daripada Yesus itu sendiri, maka kitab Anda akan penuh dengan muatan yang sama dengan apa yang Anda ucapkan. Tapi justru sebaliknya, Yesus selama kurang lebih 3 tahun ketika dia mulai berdakwah, mulai mengkhutbahkan ajarannya, memberitakan Injil kebenarannya menurut versi kitab saudara, dia selalu menyuarakan Tuhan itu satu. Celakanya pada saat dia menyuarakan Tuhan itu satu, dia juga menyuarakan dirinya agar diterima sebagai utusan, bukan diterima sebagai Tuhan. Nah, yang menjadikan Yesus itu Tuhan kemudian orang di luar dari jemaahnya Yesus. Kamu telah mendengar bahwa aku Yesus telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku,
Ini Yesus sedang berbicara dengan orang Yahudi, bukan kepada orang-orang non-Yahudi. Sekiranya engkau percaya, engkau mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku. Bapa yang dimaksud di sini adalah sembahanku, Tuhanku. Sebab Tuhan lebih besar daripada aku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan itu sendiri, itu ajaran dari mana? Yesus tidak pernah kemudian mengajarkan itu. Coba Anda terangkan, dari mana ajaran itu? Silakan. Pras, Oke, aku silakan. dulu ya. Ya, oke. Aku mau menjawab ini. Ya, ini tadi si Valen ini banyak bermain framing ya. Apa namanya, gagal paham tapi framing. Saya Berapa tidak pernah menit? mengatakan, Berapa 4 menit? menit. 4 menit. ya, saya tidak pernah mengatakan bahwa Alkitab Kristen Protestan sama dengan Katolik. Saya menyatakan bahwa dia keliru pada saat dia mengatakan bahwa Kristen atau yang disebut oleh istilah di RT 16 tidak memiliki kitab suci secara historical. Itu yang saya bantah, itu ngaco. Jadi jangan di framing bahwa saya mengatakan kitab sucinya sama. Jelas beda, secara kanon beda. Gitu ya. Secara kanon beda. Nah, kemudian saya lebih melihat pertanyaan Bang Suma, walaupun menurut saya juga illogical, tetapi masih lebih berbobot begitu ya. Jadi tadi Suma mengatakan kita menyorang kata satu Tuhan menjadikan Yesus luar jemaat. Masalahnya begini ya, Anda mengatakan Yesus dijadikan Tuhan itu di luar jemaat Yesus. Faktanya Yohanes itu jemaat Yesus. Jadi dia juga rasul. Ya, yang mengatakan bahwa pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah, itu Yohanes. Ya, dia bukan di luar jemaat Yesus, dia murid bahkan yang terkasih dan rasul. Begitu juga dengan rasul-rasul lain, Paulus. Ya, jadi itu kamu salah. Nah, kemudian Tuhan Yesus itu ajaran dari mana? Yesus Tuhan, ya ajaran dari dia dan para rasul-rasulnya. Pada saat Yesus berkata, ego ini, akulah dia udah menyatakan keilahiannya. Pada saat Yesus mengatakan bahwa aku, pada saat Yesus tanya, kamu tidak lebih tua dari Abraham, dari mana kamu bisa mengklaim demikian? Nah, Yesus berkata, ego ini, aku ada, begitu. Itu udah menyatakan keilahiannya, makanya Yesus dianggap menghujat. Begitu juga Yesus berkata, jika engkau tidak percaya bahwa akulah dia, ego ini, maka engkau akan mati di dalam dosa-dosamu. Begitu ya, dan di situ akhirnya dijelaskan bahwa dia bicara tentang Bapa, tetapi bukan Bapa dalam arti hipostastik ya, tetapi dalam perikorosis. Nah, itu panjang. Nah, kemudian pada saat Yesus ditanya sama imam besar Kayafas, orang imam kan menuduh dia gitu, minta bukti ya, mana cari saksi mata. Lalu Yesus berkata, akulah dia, ego ini. Engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan datang dengan awan kemuliaannya. Pada saat Yesus mengatakan ego ini, dan pada saat Yesus mengatakan engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu Yesus sudah menyatakan keilahiannya. Ya, tidak ada orang manusia yang bisa duduk sebelah kanan Allah Bapa. Itu artinya duduk sebelah kanan arti berbagi kekuasaan sederajat. Ya, jadi itu Yesus sudah menyatakan bahwa dia adalah Allah, walaupun dia nggak bilang akulah Theos atau akulah Adonai begitu. Makanya imam besar Kayafas bilang, ya udah ngapain kita perlu saksi mata lagi, dia sudah mengakuinya. Makanya dia dihukum. Yesus dihukum karena dia nggak menghujat Allah, karena dia anggap menyamakan diri dengan Allah. Silakan Pras. Ya, jadi Allah kan nggak kelihatan. Lalu wujud Allah, wujud God-nya, wujud Allahnya datang sebagai utusan. Otomatis Bapa lebih besar daripada dia di aspek itu. Bukan dia bicara tentang keilahian, karena dia keilahian, dalam keilahian dia adalah satu dengan Bapa, gitu ya. Satu hal yang memang susah dipahami, tetapi dia adalah satu Allah, gitu ya, sama satu Allah itu sendiri, gitu. Lalu kemudian mengenai origin, dianggap bidat kok di ini, loh, gini loh, yang dianggap bidat itu bukan berarti dia kalau bidat seluruh ajarannya semua salah, tetapi di poin-poin tertentu pandangannya itu salah, gitu loh. Nah, kemudian itu adalah karena dia dituduh ada satu kondisi di mana bahwa dia menyatakan pakai kata yang dianggapnya itu adalah dia menyatakan bahwa anak itu adalah ciptaan, gitu loh. Agenetos atau apa itu nanti kalau kita bahas itu baru ke sana ya.
Jadi dalam hal-hal itu doang, kalau saya sih melihatnya enggak, orang dia mengatakan, sekalipun dia mengatakan eternal generation of the sun, dia mengatakan tidak ada yang lebih dulu gitu ya, dan sama kemuliaannya. Jadi buat saya malah nggak bidat, justru ajarannya itu diambil oleh Bapak Kapadokia, tetapi dalam kondisi yang lebih benar. Waktu habis. Oke. Sekarang ada waktu 3 menit untuk 2 pertanyaan. Bang Antonius dan Bang Pras, silahkan bertanya kepada saudara Muslim kita. Waktu 3 menit, silakan. Silakan, Antonius. Ya, aku mau bertanya ya. Ini kan kita sering dengar ya narasi kalian gitu loh. Kita menyembah 3 Tuhan, 3 Tuhan, 3 Tuhan. Nah, saya mau tanya ya, kalau menurut kami itu jelas sekali itu adalah distorsi atau kekeliruan kalian dalam memahami. Ya, bukan ajaran kami. Nah, kalau kalian begitu ngotot bahwa kami menyembah 3 Tuhan, bisa nggak tunjukin di ayatnya gitu loh, di dalam Alkitab ya, bahwa Tuhan itu ada 3. Atau kalau misalnya menurut kalian nggak ada, ya anggaplah bapak-bapak gereja gitu ya, menarasikan 3 Tuhan ya. Sama seperti yang tadi Valen ngomong ya kan, harus ada pengakuan rabi ya sama. Ada nggak pengakuan dari bapak gereja bahwa kita menyembah 3 Tuhan gitu ya? Kalau nggak ada, ya saya sih nggak menuduh kalian sedang menistakan dan apa gitu ya. Ini cuman ya sama, narasi yang saya pakai sama ya. Dalilnya apa? Silakan. Kalau Pras ada pertanyaan silakan. Ya, pertanyaan saya, sebenarnya saya ngulang-ulang terus ya. Sebenarnya bukan pertanyaan. Kalau saya lihat dengan tidak adanya Allah menyatakan diri gitu ya, mengambil perwujudan ciptaan gitu ya. Lalu kemudian Allah itu apa? Ada bentuk tertentu gitu. Kealahan itu apakah ada bentuk gitu? Kita mengatakan Allah nggak kelihatan, tak terbatas, itu Allah itu bukan ciptaan. Kalau menurut saya bentuk itu adalah sebuah ciptaan. Bentuk itu lebih mengarah kepada bentuk tertentu, itu ciptaan gitu, dibatasi ruang dan waktu, dibatasi oleh suatu perwujudan gitu loh. Sedangkan Allah tidak demikian. Seperti apa kita memang nggak tahu ya. Dan kalau Allahnya sampai harus melalui malaikat baru bisa berhubungan dengan para nabi dan sebagainya, nah ini yang bahaya gitu. Kalau kalian muncul pertama nggak ada masalah, tapi kan kalian munculnya setelahnya. Sedangkan di dalam Alkitab jelas malaikat itu bisa ada yang baik, ada yang masalah gitu ya. Jadi apakah kalian nggak takut gitu? Ternyata kalau malaikat Jibril itu karena nabinya nggak ketemu Tuhan langsung gitu, bagaimana cara konfirmasi? Halo, Pras, sebentar, waktu tolong hentikan. Terbentar beliau. Waktunya tolong hentikan dulu. Tinggal 28 detik. Tunggu Pras, mungkin Pras belum selesai narasinya, pertanyaannya. Tambahin aja, habisin. Tadi kalian sudah menangkap pertanyaan Pras? Ya, Silakan dilanjutkan, Bang Antonius, supaya tidak membuang waktu karena waktu sudah larut juga. Silakan. Ya, saya cuma nambahin, tapi tetap Pras harus menyelesaikan pertanyaan dia ya. Jadi mungkin sambil menunggu, saya cuma ini aja menyatakan bahwa Allah itu memang tidak terbatas, tidak menempati ruang dan waktu begitu ya. Tetapi dia bisa mengambil suatu perwujudan, sama seperti yang dikisahkan di dalam Kejadian 18 pada saat Allah menampakkan diri kepada Musa. Jadi pada saat dia memasuki dimensi ruang dan waktu, dia mengambil suatu perwujudan yang ada batasan. Karena kita bicara dimensi, itu kan batasan gitu loh. Dimensi 3, manusia hidup di dimensi 3 ruang, artinya manusia hidup di dalam batasan ruang begitu dan waktu. Jadi pada saat Tuhan menyatakan diri masuk ke dalam dimensi 3 ruang dan waktu, ya dia sudah mengambil sesuatu yang ada batasan. Waktu habis. Silakan menjawab, saudara Muslim, waktu 6 menit untuk menjawab. Terima kasih. Silakan Bang Valen.
Ya, oke. Thank you, Gurunda Juma ya. Ya, jadi saya dapat pertanyaan di mana Tuhannya otentika ya. Saya langsung aja ke skema teologi Trinitas. Skema teologi Trinitas itu kan Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa. Dan di dalam simbolum Athanasium. Jadi Trinitas yang ori itu kan yang dipakai Athanasius tuh. Jadi ada oknum yang namanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sama-sama omnipotenten. Kalau kita merujuk di dalam Tertullian itu jelas kok tres personae itu apa? Tres personae. Jadi ada 3 Allah yang setara. Namun di dalam simbolum Athanasium nggak boleh dibilang 3. Tetapi realitanya ada 3 Tuhan yang setara. Nggak boleh dibilang menyembah 3 Tuhan. Tetapi ada triteos yang setara. Triteos itu etimologi katanya itu 3 Allah ya. 3 Allah yang berbeda. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu pertama. Dan saya kritisi pernyataan dari Pras. Dia bilang saya itu lagi ngomongin presbiter yang namanya Arius, bukan Origen ya. Jadi Anda harus belajar sisi historikal. Origen itu bidat. Sama dengan si Arius juga bidat ya. Mau ngomong apapun yang namanya pengajarannya kalau heterodoks, itu tetap aja bidat, nggak usah dibagus-bagusin. Dan untuk RT 16 Protestan ya, kalian itu hadir di era Martin Luther, Reform, abad ke-16. Jadi jangan sok menyatakan diri Anda itu gereja apostolos. Di abad kedua itu ada bapak gereja namanya Irenaeus yang memprakarsai ortodoks. Ortodoks nggak mau disebut Reform, nggak mau disebut Protestan seperti Anda. Di abad kedua pula ada bapak gereja namanya Ignatius memprakarsai Katolik. Katolik nggak mau disebut Protestan. Kalian heterodoks. 95 tesis pengajaran dari Martin Luther. Bahkan Martin Luther sendiri menarasikan bahwa Paus itu adalah antikristus. Jadi maaf kata ya, gua lebih percaya kepada magisterium, tradisi suci, katekismus gereja Katolik daripada pernyataan dari Protestan yang pengajarannya sudah heterodoks. Lanjut Gurunda Juma. Baik, jadi pencipta langit dan bumi itu udah pasti ada. Dan tidak mungkin kemudian mereka berkelompok. Karena kalau berkelompok itu bukan Tuhan. Nah, untuk menjelaskan tentang keberadaan Tuhan yang kami sembah, saya ngambil analogi sederhana aja. Ketika ada kemudian Anda berjalan di lorong yang sempit seorang diri, kemudian ya, kemudian ada yang menepuk dari belakang. Anda pasti berpaling. Kenapa? Karena Anda merasakan, Anda sudah dilengkapi dengan insting untuk mengetahui ada sesuatu di belakang Anda. Akal Anda sudah disetting untuk itu. Jadi seseorang kemudian tidak perlu sebenarnya mencari Tuhan, karena keberadaan Tuhan itu sudah nyata dengan adanya alam semesta ini. Anda akan berpaling ke belakang. Karena naluri Anda itu jelas mengatakan bahwa ada yang menepuk belakang saya, ada pelaku di belakang saya. Kenapa? Anda merasakan itu. Itulah bukti bahwa Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi itu ada secara akal gitu loh. Nah, pada dasarnya keyakinan akan keberadaan Allah itu merupakan hal yang bersifat fitrah, hal yang bersifat naluri. Saya katakan, manusia tidak perlu berpikir atau manusia itu tidak perlu belajar untuk menunjukkan keberadaan Allah. Karena pengetahuan tentang itu sudah ada sejak manusia itu diciptakan. Sama halnya ketika Anda, saya kasih analogi seperti tadi itu. Anda kemudian dilempari batu, kena dari belakang. Anda nggak tahu siapa pelakunya, tapi Anda yakin pasti ada yang lempar Anda. Nah, alam semesta ini kira-kira ada atau nggak ada? Ada. Berarti ada yang menciptakan. Nah, inilah yang kemudian dikatakan Tuhan, Rabb, dialah Allah. Nah, kalaupun kemudian dia tidak mewujudkan dirinya dalam arti kata wujud yang sesungguhnya, ya, wujudnya yang mana maksudnya ini adalah keberadaan dirinya itu dalam esensi wujudnya itu muncul di atas muka bumi, bukan berarti dia itu nggak ada. Tetap saja ada Allah itu. Nah, yang membedakan kemudian antara Islam dan Kristen, mereka orang Kristen tidak akan percaya Tuhan itu ada kalau nggak dilahirkan sebagai manusia. Kristen tidak akan percaya adanya Tuhan kalau Tuhan itu tidak pernah disunat, tidak pernah dibunuh oleh manusia, nggak pernah ditampar, nggak pernah diseret. Mereka nggak akan percaya.
Karena menurut hitungan teman Kristen, Tuhan itu harus wujud. Tuhan itu harus ada di atas muka bumi. Nggak boleh dia gitu ngumpet gitu loh. Mata kita ini harus pernah melihatnya. Itu yang ada di dalam benak orang Kristen. Padahal Yesus sendiri, makanya aku bilang tadi, kenapa nggak kembali kepada pengajaran Yesus? Kenapa harus menuhankan Yesus berdasarkan ajaran yang muncul belakangan? Sementara Yesus mengatakan, tidak ada orang yang pernah melihat Bapa. Karena Bapa itu tidak nampak wajahnya, suaranya pun tidak bisa didengarkan. Bahkan di dalam kitab Keluaran dikatakan, tidak ada seorang pun yang hidup ya, yang dapat melihat saya. Nggak ada orang yang bisa melihat saya dapat hidup. Artinya, kalau tidak ada yang pernah melihat Tuhan, bagaimana mungkin kemudian Tuhan itu bisa digambarkan seperti apa wujudnya? Nggak ada. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Nggak ada yang serupa. Tapi keberadaannya jelas ada. Kenapa? Alam semesta ini ada karena Allah itu ada. Oh, Kristen mengatakan, Allah itu nggak ada. Kenapa? Kami nggak pernah lihat. Inilah kekonyolan orang-orang yang kemudian terjebak di dalam filsafat Hellenisme bahwa Tuhan itu kudu wajib menjadi makhluk. Demikian. Waktu habis. Oke, 4 menit untuk menanggapi jawaban. Silakan. Ya, tadi pertanyaan saya kan jelas ya. Di mana dalilnya di dalam Alkitab atau dari bab? Bentar, di setting dulu di set timernya. Oke. Iya, pertanyaan saya jelas ya. Di mana dalilnya di dalam Alkitab atau di dalam bapak-bapak gereja yang menyatakan bahwa Tuhan itu ada 3. Ya, terus kemudian Valen jawab bahwa simbol Athanasium, terus mengatakan itulah di situ 3 gitu. Jadi ini kalau menurut saya, mohon maaf ya, dengan jelas ini adalah argumen jawaban penipuan gitu ya. Athanasium itu tidak pernah mengatakan Tuhan itu ada 3. Bahkan jelas-jelas di situ dikunci ya, di dalam kredo Athanasium dikunci, tidak boleh mengatakan itu 3. Yang dikatakan 3 itu pribadi. Jadi Valen ini membawa-bawa silologismenya ala dia gitu loh. Ya, tetapi minjem klaim-klaim Athanasium. Jadi ini nggak jujur ya. Ini bilang aja itu menurut pemahaman Anda gitu loh. Ya, dengan silogisme yang Anda pahami. Jangan bawa-bawa Athanasius. Begitu, nggak ada hubungannya. Nah, itu adalah silologisme yang ngaco ya, bahwa A sama ada A1, ada A2, ada 3, A3 berarti ada 3B gitu kan, enggak, itu ngaco kan, secara matematis ngaco. Ada 3 pribadi berarti ada 3 Allah gitu ya kan, pribadi itu bicara variabelnya A, Allah itu bicara B. Nah, itu kira-kira seperti itulah gitu. Ya, kemudian Origen bidat ya, ini logical fallacy. Orang kalau dicap bidat kan tidak berarti semua apa yang dikatakan di dalam hidupnya selalu salah, ya kan? Bahkan seorang penipu pun juga bisa berkata benar. Ada di dalam hidupnya dia berkata benar. Jadi jangan selalu mencap karena dia bidat, apa yang semua diucapkan selalu salah. Gitu ya. Lalu Anda bilang, saya lebih percaya magisterium, ya terserah. Kita nggak maksa. Anda mau percaya kaleng kerupuk sebagai Tuhan, kita hormati. Ya, itu kita terserah Anda deh. Nah, terus tadi Bang Suma bilang, Tuhan, di dalam Kristen Tuhan harus wujud. Itu nggak ada. Anda salah mempelajari kekristenan. Di dalam Kristen itu Tuhan justru tidak ada wujud. Begitu ya, Tuhan yang roh itu tidak ada wujud, tetapi dia bisa mengambil wujud. Nah, itu yang harus bisa Anda pahami perbedaannya. Mengambil wujud itu bukannya berarti Tuhan itu berwujud. Begitu ya. Terus, ya silakan Pras. Ya, kita menghormati bapak-bapak gereja, semua tokoh rohani, bahkan yang sekarang pun kita hormati, seperti Daniel Biantoro. Tetapi kan kita bicara ada Tuhan, ada wahyu. Maka yang paling utama apa? Tuhan dan firman-Nya. Gereja dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Gitu ya, bukan di atas dasar para bapak gereja, bukan. Gitu ya, mereka mengatakan bapak gereja gini, ada yang melebih-lebihkan, ya terserah, itu kepercayaan mereka. Kita nggak ada dasarnya, kita nggak usah terima. Kemudian Athanasius segala semua itu, karena dia menguraikan sesuai dengan Alkitab, maka kita terima. Andai kata ya ini ya, kalau dia menyimpang atau kontra dengan kitab suci, ya kita tolak. Bahkan kita katakan bidat gitu ya. Kenapa? Karena pengajarannya salah. Jadi yang jadi patokan apa? Yang jadi kanon apa? Alkitab gitu ya. Kemudian, jadi kita nggak perlu legitimasi daripada siapa, tanda tangan daripada paus, magisterium, nggak perlu. Nah, buat mereka yang ya nggak apa-apa, itu kepercayaan mereka. Kemudian tentang suma, ya,
Allah memang nggak kelihatan. Kemudian Allah juga menyatakan melalui ciptaan. Itu yang namanya di dalam RD 16 itu adalah wahyu umum. Tetapi Allah... Oke, aku masuk, Pras. Ya. Ya, jadi pertanyaan aku belum dijawab ya. Dalil di dalam kitab suci dan bapak-bapak gereja, bukan filologisme versi kalian. Itu yang saya minta. Kemudian pertanyaannya si Pras juga belum dijawab. Itu masalah Tuhan menampakkan diri ya. Jadi mungkin saya coba mempertegas pertanyaan Pras. Kalau di dalam kalian Tuhan itu tidak bisa menampakkan diri, tidak menampakkan diri. Kenapa berbeda dengan Tuhan yang dinyatakan di dalam Tanakh? Di dalam Tanakh Tuhan itu bisa menampakkan diri, bisa dilihat. Ya, Yesaya melihat Tuhan, Daniel melihat seorang yang tua, ya seperti itu. Waktu habis. Sekarang waktunya saudara Muslim menanggapi 4 menit ya. Silakan. Silakan Bang Valen. Ya, gua kasih ayat aja ya, gua kasih ayat nih ya. 1 Yohanes 5 ayat 7 ini. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada 3 kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ketiganya adalah satu itu siapa kalau bukan Allah? Ketiga itu loh siapa? Bapa itu Allah, Firman itu Allah, Roh Kudus Allah. Nah, ketiga Allah ini satu. Di dalam satu kesatuan. Ini ayatnya ada kok, masih di framing-framing. Saya nggak pernah framing. Gitu loh. Skema teologi Trinitas. Kenapa kok Trinitas? Jangankan Trinitas, dalam wahyu. Nah, kalau saya tanya, apakah Bapa itu sama dengan Firman? Silakan timer. Masih jalan ya timernya ya? Bapa, Firman, Roh Kudus. Ya, Bapa, Firman, Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Nah, ketiganya yang adalah satu ini siapa kalau bukan Allah? Gitu loh. Itu 1 Yohanes 5 ayat 7. Ayatnya ada kok. Bagaimana saya nge-framing? Makanya umat Kristen nggak berani ngelaporin gua ke polisi. Kenapa? Karena argumentasinya benar. 1 Yohanes 5 ayat 7. Dan ketiganya adalah satu. Nah, ketiganya yang adalah satu ini siapa? Dijelaskan di dalam perspektif Bapak Gereja. Ketiganya itu adalah teos yang setara. Tapi tidak boleh dibilang 3 Tuhan. Paham? Tidak boleh dibilang menyembah 3 Tuhan. Namun, Bapa itu adalah Allah, Firman itu adalah Allah, Roh Kudus itu adalah Allah. Bapa bukan Firman, Firman bukan Roh Kudus. Makanya 1 Yohanes 5 ayat 7, ketiganya adalah satu. Ketiganya yang Allah itu satu. Kalau di dalam Old Testament dan New Testament, Allah satu. Siapa? Bapa. Nggak ada Allah anak. Ya. Lanjut, Guru Dajuma. Oke, baik. Jadi ketika kemudian saudara akan membantah apa yang menjadi dalil kemudian yang ditunjukkan oleh Bang Valen, 1 Yohanes 5 nomor 7, di situ jelas dikatakan sebab ada 3, bukan 1. Sebab ada 3 yang menjadi saksi di sana, di mana ketiga-tiganya adalah pribadi yang berdiri masing-masing, tidak menyatu kemudian. Adapun dikatakan dia menjadi satu karena dianggap bahwa Tuhan itu Yesus manusia dan seterusnya, Roh Kudus itu adalah satu hakikat. Tapi pada prinsipnya mau sampai kapanpun mereka tetap berbeda. Tapi dianggap sebagai satu. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan Tuhan kami satu, pembuktian data di dalam kitab Anda itu nggak bisa disembunyikan. Tuhan di dalam perjanjian lama menerangkan dirinya bahwa akulah yang mematikan dan akulah yang menghidupkan. Itu satu Tuhan. Nah, sementara ada yang bernama Yesus yang diterangkan di dalam kitab Anda, di mana Yesus ini memiliki mayat. Berarti Yesus ini bukan yang tadi yang menghidupkan dan yang mematikan. Berarti sudah 2. Yang tadi mematikan dan menghidupkan Anda sembah. Yang tadi menjadi mayat dan dibangkitkan juga Anda sembah. Lalu kemudian data lain yang mengatakan bahwa Roh Kudus juga itu adalah Tuhan, bisa Anda lihat dalam Matius 12 nomor 31 nomor 32. Akan tetapi di dalam Yesaya 55 nomor 11, apapun yang Tuhan inginkan, dia tinggal bicara. Mazmur 33 nomor 9, apapun yang Tuhan mau, dia tinggal bicara. Sementara Roh Kudus di dalam Yohanes 16 dari nomor 7 sampai nomor 8 sampai nomor 9, Yesus sendiri mengatakan Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Dan juga itu Anda tuhankan. Jadi datanya ada, prakteknya jelas, kemudian apa yang kemudian Anda imani juga itu adalah absolut adanya.
kalian menyembah 3 pribadi Tuhan yang kalian anggap sembahan. Itu nggak bisa Anda ukur-ukur itu. Nggak bisa Anda pisahkan. Kalau Anda mengatakan Tuhan kami tidak berwujud tetapi mengambil wujud, karena dia mengambil wujud itulah kemudian Tuhan Anda berwujud. Mengambil wujud manusia, maka wujud Tuhan Anda adalah manusia. Waktu habis. Oke, sekarang waktunya ini ya, waktunya catur ya. Waktu 30 menit karena waktu sudah malam kita ambil 30 menit aja kali saja. deh. Kenapa? 20 menit aja kali. 20 menit ya. Oke, 20 Iya. menit saja ya. Iya. Oke. Supaya klimaksnya cepat gitu loh. Oke. Ya, Silakan. ya saya dulu ya. Ya, tadi Valen bawa Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada 3 kesaksian Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan 3-nya ada 1. Jadi ini jelas sekali lagi Valen itu menggunakan silogisme yang tidak logis ya. Yang 3 itu adalah pribadi ya, hipostasis lah lebih tepatnya. Yang 1 itu adalah hakikat atau Allah begitu. Itu kan jelas beda kan. Pribadi sama hakikat itu berbeda. Ibaratnya 1 kalau dalam matematis, 1 variabel X, 1 variabel Y. Jadi ada 3X tetapi 1Y. Jangan dibilang ada 3Y. Ini logika yang tidak nyambung gitu loh ya. Jadi lalu Anda bilang anak juga Allah, Firman Bapa Allah, Roh Kudus Allah. Berarti ada 3 Allah, yang nggak begitu gitu ya. Jadi itu bukan silogisme yang benar begitu. Sama aja mengatakan ya ini dulu deh. Terus kemudian Anda mengatakan apakah Bapa itu sama dengan Firman gitu loh. Jelas jawabannya secara hipostasis itu tidak gitu loh ya, secara hipostasis, tapi di dalam hakikat dia 1 gitu loh ya. Jadi ketiganya tidak 1. Nah kemudian Zuma mengatakan ya tadi Valen bilang ini benar loh, buktinya apa, kalian tidak berani melaporkan ke polisi. Ini kan framingan gitu loh ya. Kristen bukan orang yang suka main lapor-lapor, dan tidak berarti Anda tidak akan dilaporkan nanti gitu ya. Itu kan soal timing begitu loh. Jadi ini jangan dibawa-bawa untuk menjadi justifikasi silogisme Anda. Nah kemudian tadi Suma mengatakan yang jadi mayat kami sembah gitu ya. Itu salah. Kami tidak pernah menyembah mayat begitu ya. Kami tidak pernah menyembah manusia, kan itu sudah kami jelaskan bahwa kita menyembah Yesus itu karena dia ilahi ya, dia Allah. Kalau dia nggak ilahi, dia sama kayak Musa, kita tidak menyembah dia. Kalau kita menyembah dia yang demikian, berarti baru Anda bisa mengatakan kami menyembah manusia. Jadi itu lagi-lagi logikal yang keliru. Ini sama juga dengan logikal orang yang mengatakan Anda menyembah batu, begitu loh ya. Menurut saya itu illogikal, tetapi seperti itulah pernyataan Anda, begitu. Ya silakan Pras. Ya, sudah stop dulu. Udah cukup. Oke, Bang Valen silakan. Stop. Tarik, Mang. Stop dong. Ya, oke, thank you. Ya, jadi itu ketiganya siapa gitu loh. Bapa itu kan Allah dalam perisai Trinitas. Bapa itu substansinya Allah. Firman itu substansinya Allah. Atau Putra itu substansinya Allah. Roh Kudus itu substansinya Allah. Berarti ada 3 teos yang setara, yang 1. Itu di dalam simbol Matanasium. Bahkan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 seperti itu. Itu ayat sebelumnya belum gua baca loh. Kalau gua baca, Tuhan lu ada 6 di situ. Ada 6, ada di bumi 3, di surga 3, belum lagi di Wahyu 4 ayat 5 ada 7 roh Allah. Yang benar yang mana kan? Seperti itu. Nah, terus kalau kita ngelihat dari perspektif hypostatic union yang di Konsili Chalcedon, Yesus itu kan hypostatic union. Jadi parameter kita di dalam point of view kita, pasti kita berpikir begini, apa sih hypostatic union? Hypostatic union di dalam narasinya si Yesus itu adalah sepenuhnya Allah dan manusia. Nah, ketika ada satu perspektif hypostatic union, maka parameter kita akan membaca, oh, Yesus itu hypostatic union, sepenuhnya manusia dan Allah. Berarti ketika Thomas menyebut ya Tuhan dan Allahku, yaitu Yesus itu yang manusia dan juga Allah. Jadi kalau ada umat Islam menyatakan bahwa orang Kristen menyembah Allah, menyembah manusia yang bernama Yesus yang adalah hypostatic union, nggak ada hukumnya coy. Itu benar gitu loh. Ketika hypostatic union disalibkan, berarti sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia juga disalibkan. Kenapa? Karena dalam perspektif Trinitas, itu pribadi yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Di mana ada konsili di Chalcedon, ada narasi hypostatic union itu dipisah-pisahkan. Nggak ada, coy.
Hypostatic union itu udah mutlak. Kalau Anda tadi membela Origen juga ngomong kok, Yesus itu baik di alam, baik di dunia atau di surga, dia tetap Allah. Artinya apa? Ya hypostatic union itu Yesus itu sepenuhnya Allah dan manusia. Ya mau nggak mau ya gue ngomong, umat Kristen menyembah manusia. Siapa? Yesus. Yesus itu manusia. Bahkan di dalam kitab kalian menarasikan siapa yang tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia, engkau adalah antikristus. Nah, Yesus hypostatic union kok, kecuali Yesus bukan hypostatic union. Nah, hypostatic union itu kan sepenuhnya Allah dan manusia. Artinya Yesus itu Allah dan manusia di dalam konsili Chalcedon. Nah, untuk tres personae una substantia discreti non separati, tres personae udah jelas coy. Itu 3 personae dari Theos yang omnipotenten, transcendent, Bapa setara dengan Putra, Putra setara dengan Roh Kudus. Tetapi 3 pribadi itu bisa dibedakan dan pribadi yang berbeda. Makanya dikasih kata isnot untuk melawan prakseas. Jika Yesus itu adalah Allah satu-satunya dan Anda tadi mengutip kata ego eimi, Allah satu-satunya siapa? 1 Korintus 8 ayat 6 Paulus ngomong, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah sekarang gua tanya, kalau Yesus itu Allah, dia apakah Allah yang benar? Tentu umat Kristen akan berkata bahwa Yesus adalah Allah yang benar. Nah kalau Yesus itu adalah Allah yang benar, maka Yesus adalah Bapa, kan gitu. Jangan dibolak-balik. Kalau Anda menarasikan bahwa ada hierarki, berarti Anda memakai konsep dari Tertullian. Kenapa? Karena dari Tertullian itu ada hierarki. Putra lebih rendah daripada Bapa. Sementara di dalam Symbolum Athanasium, Bapa, Putra, Roh Kudus setara coy. Lanjut Guru Juma. Iya, udah cukup bahkan lebih. Silakan. Terus aku dulu bentar deh. Ya, silakan. Ya, gini, Anda mau bilang Tuhan ada 3, 6, 100 pribadinya ya di dalam Kristen. Makanya gini loh, Anda memahami itu ya itu berarti Anda ya terserah, tetapi Anda keliru gitu ya. Karena gini ya, saya kasih contoh perumpamaan simple. Udah apa namanya air itu H2O ya, H2 itu air. Sorry, es itu H2O. Terus air itu juga H2O. Terus apa namanya uap air itu H2O, ya kan? Berarti ada 3, itu kan zatnya 1 ya H2O. Berarti ada 3 zat, ya salah. Ada 3 perwujudan, 1 zat H2O, tapi ada 3 wujud, air, udara, apa namanya es sama uap air. Begitu ya, itu kesalahan silogisme Anda begitu. Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Bapa adalah Allah, berarti 3 Allah. Ya salah. Ya, itu sudah kasih contoh ya tentang air tersebut. Nah, kemudian Anda bawa hypostatic union, mengatakan sepenuhnya Allah. Anda pakai argumen itu untuk menyatakan bahwa kami menyembah manusia, itu juga keliru secara logika ya. Ini karena kenapa? Anda ini yang kita menyembah manusia itu kalau kita harus lihat kausalnya. Apa yang menyebabkan kami menyembah Yesus gitu loh. Kausnya apa? Kalau kausalnya adalah manusia berarti benar. Tetapi kalau kausalnya adalah karena dia ilahi, ya udah, karena dia ilahi. Kalau Anda mau pakai logika falasi, maka itu sama aja seperti gini. Anda menghormati orang tua Anda, itu berarti Anda menghormati kotoran. Karena orang tua Anda kan buang air gitu, ada kotoran di dalamnya. Ya kalau Anda mau pakai gitu, ya Anda harus terima seperti itu. Berarti Anda menghormati kotoran begitu. Silakan Pras, mungkin Anda mau jawab Korintus. Nggak usah. Oh ya, yang hierarki ya, Anda keliru sekali ya. Tertullian itu mengatakan hierarki itu adalah apa namanya, kita tidak bukannya berarti dia sedang menyatakan apa namanya secara apa namanya ontologi gitu ya, tetapi secara ekonomis begitu ya. Memang secara hierarki ontologis ini belum banyak dibahas oleh bapak-bapak gereja awal, tapi kira-kira seperti itu ya. Silakan. Oke Bang Valen, lanjut. Ya, mau ontologis, mau trinitas ontologis, mau trinitas ontologis, ekonomis, apapun, whatever, ya kan. Tidak bisa merubah 1 Yohanes 5 ayat 7, Eusebius Caesarea, Textus Receptus, jelas. Ketiganya adalah satu. Ketiganya ini siapa, coy? Kalau bukan substansi daripada Allah. Bapa itu kan Allah juga. Firman kan Allah juga. Roh Kudus itu Allah juga. Bagaimana dibilang bukan ketiga? Kalau bukan 3 di situ nggak mungkin dibilang ketiganya adalah satu. Itu ayat kuat untuk trinitas. Gua kasih tahu kalian. Gua nggak bahas joinin koma. Gua malah tunjukin ke kalian itu loh ayatnya trinitas.
1 Yohanes 5 ayat 7, Matius 28 ayat 19, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu 3 pribadi yang berbeda dan bisa dibedakan. Kalau Anda menarasikan bahwa Yesus hypostatic union dan Anda tidak merasa bahwa Yesus itu adalah manusia yang disebut Allah, berarti Anda menolak perspektif dari Filipus. Filipus di dalam Yohanes pasal 9 ya, 14 ayat berapa ayat 9. Filipus nanya nih, Yesus tunjukkan Bapa sama saya, kan gitu. Yesus ngomong, udah sekian lama engkau dengan aku Filipus, tapi kamu nggak pernah melihat aku, katanya gitu, nggak mengerti. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Nah itu Yesus sebagai manusia menarasikan dirinya sebagai Bapa loh. Bahkan Anda tadi saja menarasikan bahwa ego emi. Nah ego emi kan anihu, akulah dia. Dan Anda juga menarasikan bahwa Yesus itu disalib gara-gara menyamakan diri dengan Allah. Kan itu. Nah, dalam keadaannya sebagai hypostatic union, Thomas juga berkata, ya Tuanku dan Allahku. Nah, sekarang kamu bukan orang Jewish, Thomas Filipus orang Jewish. Kamu orang Goyim. Loh, Yesus sebagai manusia dipanggil Thomas loh, ya Tuanku dan Allahku. Gimana Anda kok nggak mengimani itu, gitu loh. Jadi Anda harus berpikir, gue kasih satu edukasi. Di Perancis itu ada kelas namanya logika falasi juga. Ada satu argue, kalau argue itu sesuai dengan literatur, terus sesuai dengan sisi historikal, dan Anda menanggapi dengan secara yang mungkin saya katakan bocil, Anda nggak usah berdebat, coy. Kenapa? Karena jelas di situ 1 Yohanes 5 ayat 7 ketiganya. Belum lagi di Wahyu 4 ayat 5, 7 roh Allah. Apalagi gue mau ngomongin Saint Augustinus. Thomas Aquinas memakai filsafat. Ada juga di situ teologi Zuma. Apa yang mau dibilang? Semua Weingrudem kemarin yang dibahas sama si Deki Ngadas. Saya takut ini resiko doktrin. Kenapa? Yang meninggal kemarin dialog sama Bang Valen, Pak Mengapul dari Cambridge, mengakui resiko doktrin triteisme. Weingrudem yang dibahas oleh Deki Gadas. Saya takut ini. Dr. Swentolio nggak main-main. Jadi Anda kalau mau berapologet, ya saya sarankan harus akademis, jangan ditolak. 1 Yohanes 5:7, tres personae una substantia discreti non separati. Itu 3 personae daripada Tuhan kalian, Trinitas yang diajarkan oleh Bapak Gereja Apostolik. Nah, Protestan mau membantah itu apa ya, kalau gue bilang itu kacang lupa sama kulitnya loh. Protestan nggak punya sisi pengajaran Trinitas yang berbasis dari magisterium, katekismus gereja Katolik, tradisi suci. Anda mau merepresentasikan Trinitas menurut perspektif Protestan, nggak bisa, coy. Ini sejarah yang udah tertulis jelas gitu loh. Anda Trinitas ngambil dari Katolik, pengakuan iman rasuli ngambil dari Katolik, diganti lagi, ngambil kitab suci dari Katolik 73 dikurangin lagi jadi 66. Sekarang dogmanya orang Katolik Trinitas kalian ambil lagi, kalian representasikan dengan cara yang aneh-aneh, nggak sesuai dengan magisterium. Jangan, coy. Ya, kacang jangan lupa sama kulitnya. Lanjut, Gurunda Juma. Ya, silakan. Nggak cukup itu. Oke, aku dulu, Pras. Ya. Ya, Valen, kamu nggak usah ngaku-ngaku akademis ya. Narasi kamu kalau akademis itu tidak boleh main framing. Akademis itu harus main dalil, ya, dalil yang bisa divalidasi, harus mengedepankan yang namanya rasionalitas. Jadi nggak boleh main distorsi, framing, cocokmologi dan sebagainya, gitu ya. Pada saat Anda mengatakan 1 Yohanes 5 ayat 7 mengatakan 3 Allah, ya itu udah framing. Atau kalau mau lebih kasar disebut penipuan, karena tidak ada narasi 3 Allah di situ, ya. Jadi justru dijelaskan adalah 1. Kenapa bisa Anda mengarasi 3 Allah? Jadi ini saya juga merasakan argumen Anda ini flip flop gitu ya, maksud saling tabrakan. Yang satu Anda berusaha menunjukkan tritheism, tapi yang satu menunjukkan oneness gitu loh. Ya, jadi 1 Yohanes 5 ayat 7 nggak bisa Anda pakai untuk menyatakan bahwa itu ada Allah kami ada 3. Di situ tidak mengatakan Allah itu 3, Allah itu 1. Situ mengatakan Trinitas, 3 pribadi gitu, bukan 3 Allah. Ya, jangan diputar-putar, jangan dipelintir, jangan didistorsi. Nah, kemudian Anda mengatakan saya menolak hypostasis union, saya menolak Marcion book, saya nggak menolak. Ya, jangan dipelintir lagi. Saya menerima hypostasis union, tetapi argumen hypostasis union tidak bisa Anda pakai untuk membuktikan bahwa orang Kristen menyembah manusia. Gitu ya, karena saya udah bilang kausal ya, yang menyebabkan kita menyembah Yesus itu bukan faktor kemanusiaan, walaupun Yesus punya nature manusia. Jadi
itu tidak bisa kecuali Anda mau terima bahwa Anda menghormati kotoran. Gitu ya. Karena kan orang yang Anda hormati punya kotoran kan. Ya sama aja Anda Anda menghormati kotoran begitu loh. Ya itu logika Anda kayak begitu tuh ya Valen. Terus kemudian Yesus menarasikan sebagai Bapa di mana Anda mengambil ayat yang kepada Filipus, siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa gitu loh. Ya, tetapi Anda jangan mendistorsi ayat itu seolah-olah sedang bicara oneness. Ayat itu tidak membicara tentang satu hipostasis, justru ayat itu terbalik, menyatakan yang namanya yang kita sebut istilahnya perikoresis. Yang disebut Yesus sendiri menjelaskan kenapa pada saat orang melihat Yesus melihat Bapa, karena Bapa diam di dalam Yesus dan Yesus diam di dalam Bapa. Ini yang kita sebut perikoresis, saling mendiami. Ya, jadi ada 3 pribadi, ada 3 hipostasis yang saling mendiami. Konsekuensinya barang siapa yang melihat Yesus melihat Bapa, juga melihat Roh Kudus ya. Jadi pada saat firman itu bicara, Bapa yang ada di dalam firman itu juga bicara, Roh Kudus juga ada bicara begitu ya. Jadi ya Pras silakan. Jadi Anda belum jawab ya tadi yang saya minta ayatnya apa, terus kemudian kok bisa Tuhannya Tuhannya di dalam keimanan kalian tidak menampakkan diri, tetapi di dalam Tanakh justru bisa menampakkan diri. Ya silakan Pras. Enggak usah. Silakan. Stop. Bang Valen lanjut. Semangat. Ya, thank you Guru Ndajung. Bapak semua penonton kok. Itu ketiganya Seru siapa? soalnya nih, seru. Gitu loh. Iya, kita jangan distorsi. Okay. Ketiganya itu siapa? Ketiganya itu kan Bapa. Nah, Bapa itu siapa? Allah. Firman itu siapa? Allah. Roh Kudus itu siapa? Allah. Nah, ketiganya itu siapa gitu loh. Ketiganya yang jadi satu itu siapa? Ya ketiganya Allah yang jadi satu itu. Itulah Triteos, 3 teos yang setara, yang satu di dalam satu kesatuan itu, Trinitas. Paham sampai di situ? Terus gue lanjut lagi. Gini loh Pak Antonius, kalau Anda mengambil perspektif Trinitas, Anda itu harus sesuai dengan historikal. Nggak bisa Anda main-main, terus Anda mau menarasikan Trinitas dengan pola pikir Anda yang notabene Anda ngomongin ke gua nggak akademis loh. Gua berani nunjukin identitas kok. Orang yang akademis punya kekredibilitasan itu berani menunjukkan identitas gitu loh. Kalau saya ditanya, Bang Valen, identitasnya gue kasih KTP, gue kasih. Ini bukti dari contoh kecil orang yang memiliki integritas satu ya. Makanya ketika Anda merepresentasikan Trinitas, Anda nggak sesuai dengan magisterium coy. Itu merusak akidah pengajaran dari kalangan Ignatius. Nggak bisa coy kalau seperti itu. Ada Trinitas Timur, ada Trinitas Barat. Harus sesuai dengan skema teologi gitu loh. Jadi jangan main-main ngomongin Trinitas, Anda aja identitas nggak jelas, ngomongin Trinitas yang begitu jelas. Ada konsilinya, mulai dari Nisea membahas tentang homoousios, terus dari konsili Kalsedon, Efesus. Gimana sih? Yang akademis dong gitu loh. Contoh lah kayak Pak Albert Rumampuk ya. Jangan membuat satu perspektif Trinitas yang keluar dari magisterium, nggak boleh. Kalau nggak ada Bapak Gereja siapa? Kalau nggak ada Theophilus siapa yang ngajarin Trinitas? Nggak ada. Emang Protestan tahu Trinitas dari mana? Orang Trinitas baru kemarin sore kok, agama kemarin sore hadir di era abad ke-16. Trinitas ngambil doktrin dari Katolik, Alkitab ngambil dari Katolik, pengakuan iman rasuli ngambil dari Katolik. Apa yang nggak kalian ambil? Terus kalian mau mengambil Tanakh. Tanakh beda coy dengan LXX. LXX ada 1 Makabe tuh. Kok baca Tanakh ada referensi dari Rasi. Berbeda isinya. Isinya Tanakh berbeda dengan isi dari Old Testament. Itu yang harus Anda tahu ya. Harus belajar dari sisi historikal kalau ngomongin tentang Trinitas. Kok pakai skema teologinya siapa? Apa kok pakai Tertullian? Apa kok pakai Athanasius? Atau kok pakai Saint Agustinus? Atau kok pakai dari Thomas Aquinas? Pakai filsafat yang namanya apa? Kan di situ diajarin nama Thomas Aquinas. Pakai filsafat Neoplatonisme. Pakai filsafat Aristoteles. Kok mau pakai yang mana? Biar gua itu mencerna gitu loh bosku. Jadi jangan asal-asalan. Trinitas gue berdasarkan Alkitab. Semua orang ngomong kayak begitu coy. Jadi harus tahu dulu skema kamu seperti apa. Jadi jangan ngomongin itu Triteos subordinat, itu bukan pengajaran tapi resiko doktrin. Wayne Grudem sudah mengajarkan, makanya di King Hadas Verbum Veritatis nggak berani dialog sama saya gitu loh, paham?
Ini bahaya ini bisa masuk ke dalam perspektif triteisme. Bahkan pendeta Teguh Hindarto yang berdialog dengan Albert Rumampuk, Trinitas itu beresiko triteisme. Kenapa? Karena 1 Yohanes 5 ayat 7, ketiganya adalah satu. Ketiganya ini siapa? Gue nggak membahas dari sisi critical text loh. Itu Johanin Koma, ayat penambahan, sisipan untuk memperkuat doktrin Trinitas. Nggak ada masalah untuk iman fundamental dari kekristenan yang bercorak Trinitas. Anda harus paham, Anda harus kasih tahu Bang Valen, nih Trinitas, gua pakai Athanasius, Trinitasnya yang misteri, kan gitu. Dan Anda sekarang menjadi seorang Protestan dengan gaya super pede menjelaskan Trinitas. Gua kasih tahu, Saint Augustinus itu ngomong, siapapun yang menjelaskan Trinitas, maka Trinitas itu bukan lagi misteri. Terus Anda siapa? Apakah Anda Tuhan? Trinitas misteri Tuhan, coy. Lanjut Guru Najuma. Oke, silakan. Seru ini. Lanjut. Aku lanjut ya. Ya, Tapi habis itu aku pas, silakan. Ya, gini ya. Kamu udah tahu kan Yohanin Koma itu tambahan kan? Di dalam dalam Greeknya itu hanya ada 8 kali setelah abad 10 semua kan? Tetapi yang abad 11, 12 itu semua catatan pinggir yang bukan catatan tengah. Yang ada itu ada di versi Latin ya, dari abad ke-5 atau enggak abad ke-7 itu. Nah, tetapi Irenaeus, Tertullianus, Origen, Athanasius, Epifanus, Basil Agung, Gregory Nazianzen, Gregory Nyssa, John Damascus, Agustinus, Anselmus, semuanya tidak pernah pakai ayat itu. Kenapa? Karena memang ayat itu tidak ada di dalam bahasa asli Greek. Kemudian mengenai mereka adalah gini-gini, nggak ada masalah bro, kita menerima adalah berdasarkan dicocokin sesuai dengan Alkitab. Gue nggak usah pakai mereka, gue bisa jelasin karena gue nggak ngomong aja. Kalau debat dengan lu secara itu gue bisa jelasin berapa jam, 4 jam, 5 jam, nggak perlu pakai mereka punya pembicaraan. Gue keluarin dari semua ayat Alkitab ya. Oke, silakan. Ya, ini saya perlu edukasi Valen ini ya, masalah Trinitas subordinat tentang resiko doktrin ya. Jadi sebenarnya tidak ada sekolar atau bapak gereja atau manapun ya yang kredibel mengatakan resiko doktrin Trinitas ada triteos. Orang yang mengatakan itu sebenarnya nggak ngerti gitu loh ya, merasa mengerti Trinitas tetapi sesungguhnya tidak. Yang beresiko doktrin triteos itu ya, itu justru doktrinnya Arianisme. Kenapa? Karena Arianisme itu menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang diciptakan. Ya, bahwa Yesus itu suatu saat pernah tidak ada. Artinya Yesus itu berbeda. Jadi mereka mengaku Yesus itu Tuhan tetapi berbeda dengan Bapa. Nah, konsekuensinya apa? Triteism. Konsekuensinya ada 3 pribadi yang terpisah. Itu yang disebut resiko doktrin triteism ada pada Arianism. Begitu. Nah, otomatis itu triteism triteos yang subordinat karena Yesus itu adalah ciptaan. Ya, nanti kamu boleh cek tuh sama guru kamu si Jody. Nah, kalau Trinitas dibilang adalah resiko doktrin triteos itu ngaco karena sudah mau dari definisinya tidak tepat, mau kamu pakai doktrin itu udah ada kunciannya kok gitu. 1 Allah tidak bisa disebut 3 Allah. Jadi yang kamu narasikan ini ya itu adalah logikal falasi Anda. Jangan nggak usah bawa-bawa Athanasius dan sebagainya begitu ya. Terus Anda juga jangan bilang merasa diri Anda akademis itu tidak boleh bermain framing gitu loh. Jadi Anda tuh banyak sekali syarat dengan framing. Nah, pada saat Anda bilang ketiganya Anda bawa Yohanin Koma bahwa itu menunjukkan 3 Allah, itu kan saya udah jawab. Itu adalah ketidakpengertian Anda atau framing. Ya, firman itu adalah Allah, Bapa itu kan saya udah jawab tadi ya. Air itu adalah H2O, ya. Kemudian es itu adalah H2O secara wujud ada 3 wujud ya, H2O itu ada 3 wujud, tapi secara zat cuma 1, H2O. Air itu adalah H2O, es itu adalah H2O, uap air juga adalah H2O, berarti ada 3 zat? Enggak. Itu logika yang benar begitu, Valen. Ya, jangan pakai silogisme yang gabrul, yang tadi Anda bilang gitu ya. Kemudian Anda bilang seolah Trinitas itu dipecah-pecah, seolah-olah ada versi Tertullianus, ada versi Athanasius, enggak begitu gitu ya. Itu ya Tertullianus itu adalah Trinitas preliminary.
pada saat diartikulasikan oleh bapak-bapak gereja, Tertullianus itu menarasikan demikian, tetapi itu terus berkembang begitu ya. Dan apa yang Anda klaim bahwa apa yang disebut Tertullianus itu adalah triteos, itu ada perkataan Anda gitu ya, tidak ada bukti. Kalau Anda pun mau kutip perkataan orang, saya tantang buktinya apa gitu ya. Tertullianus menarasikan ketiganya itu, subordinatnya itu adalah subordinat ontologis ya. Ontologis paham kan maksudnya ya, artinya secara hakikat gitu ya, sama-sama maha kuasa, sama-sama maha hadir gitu ya, sama-sama atau omnipotenten ya istilahnya Pak Jody, seperti itu. Nah, kalau ontologis artinya tiga-tiganya setara, tiga-tiganya sama-sama omnipotenten. Tetapi secara ekonomikal itu boleh ada gitu ya, dalam arti Bapak yang merencanakan, anak yang menjalankan ya. Itu Anda harus bedakan. Nah, Tertullianus tidak mengatakan secara hakikat seperti itu gitu. Kemudian apalagi, ya udah itu aja Pak, silakan. Ya silakan. Ya, oke. Di dalam teologianya Agustinus dia mengatakan bahwa satu pribadi adalah sebanyak 3 pribadi bersama-sama. Tidak juga 2 pribadi lebih banyak daripada 1. Jadi untuk Allah 3 pribadi dan 1 pribadi itu sama banyaknya, nggak seperti kita 3 pribadi dan 1 pribadi beda banyaknya. Gitu ya. Satu lagi ya, yang Anda bilang ya, Perjanjian Lama itu berbeda dengan tanah isinya, itu kan kata Anda ya, gitu ya. Ya silakan. Sambar Bang Valen. Stop, waktu kita stop, tolong di stop. Ya, jadi kalau saya buktikan Tanak dengan LAI nanti gimana nanti? Nanti di itu lagi ya, banyak itu. Yesaya 9 ayat 6 itu kan berbeda dengan Tanak gitu. Bisa dicek aja. Belum lagi yang kasus Bethlehem di kitab Mika itu. Banyak yang dikorup itu di situ. Gimana sih? Terus di Torah, di Kejadian, di Berit, banyak itu kalau mau saya tunjukkan. Nggak ada yang bilang sama. Teks Masoretik dengan LXX itu beda isinya. Ya. Jadilah scholar yang pinter. Kalau dialog dengan Bang Valen harus sisi historikal. Nggak ada ceritanya teks Masoretik itu sama dengan teks LXX. Nggak ada ceritanya. Kalau sama nggak mungkin. Rabbinical Judaism itu bikin satu komunitas yang namanya Orthodox Utrecht Judaism yang digawangi sama Rabbi Tovia Singer, dan juga Jew for Judaism. Masoretik dengan teks LXX itu beda. Banyak sekali yang dikorup di sana terkait masalah kata perawan, ya kan, Ha'alma dengan Betullah sama dari Hong Kong. Jadi jangan ngegabrul gitu loh ya. Nah terus saya itu dari awal nanya Trinitas kami itu yang mana. Gue kasih tahu sisi historikal dulu. Sebelum Trinitas Tertullian itu ada ajaran dari Praxeas, punya murid namanya Sabellius. Ajarannya adalah monarki modalism. Nah, ajaran ini bertahan lama di gereja-gereja apostolik. Nah, Tertullian, paham dari Tertullian itu subordinat. Itu paham yang dipegang oleh Arius. Arius itu masih mempercayai Trinitarian, tetapi Yesus sebagai ciptaan. Makanya Arius ketika diundang di gereja Alexandria oleh seorang patriark, Arius mengeluarkan satu frasa di situ. Ada satu masa di mana anak Allah pernah nggak ada. Nah, frasa ini mengguncang iman Kristen di Alexandria. Kenapa? Karena dalam frasa teologis itu mempengaruhi ranah politik. Makanya Kaisar Konstantin beserta Dewan Okumene menyimpulkan untuk membuat satu konsili, Konsili Nisea 325. Untuk mengklirkan itu tadi. Nah, Tertullian itu masih ada yang namanya hierarki. Nah, paham dari Tertullian kalah. Dan paham yang dipakai itu adalah paham dari Athanasius. Bapa, Putra, Setara, semua omnipotenten. Bukankah itu 3? Bukan 1. Bagaimana engkau bisa bilang 3? Sementara itu adalah 1. Debat terus. Kayak begitu kan. Bagaimana engkau bilang 1? Sebenarnya itu 3. Bapa bukan anak, anak bukan putra. Bagaimana? Oh, anak bukan Roh Kudus. Bagaimana engkau bilang itu 1? Ada 3 pribadi yang berbeda kok dibilang 1. Debat berlanjut. Akhirnya jawaban terakhir apa? That it's mystery. Makanya Saint Agustinus berkata, siapapun yang menjelaskan Trinitas, maka Trinitas
bukan lagi misteri. Itu sama Thomas Aquinas. Lalu siapa Protestan nggak pernah ikut konsili kok mau pengen tahu Trinitas? Lanjut Guru Juma. Silakan Bang Pras. Antonius dulu aja. Oke, ya ini Valen berarti nggak ngerti ya yang namanya tanak sama salinan atau teks. Yang Valen selalu sebutkan ya masoretik itu adalah salinan. Ya, jangan Anda klaim tanak tuh harus seperti itu. Mohon maaf. Ya salinan tuh banyak sekali. Ada Septuagint, ada Vatikanus, terus ada yang dari DSS, Dead Sea Scroll. Gitu. Jangan Anda klaim salinan versi Anda itu satu-satunya tanak, yang lain bukan tanak. Mohon maaf, ya varian itu ada gitu loh di dalam salinan. Anda nggak percaya? Anda kan bawa-bawa Yesaya 9. Coba waktunya dihentikan, saya mau tunjukin. Waktunya tolong. Dia terjemahannya mungkin pakai Waktu kata, sudah kan? di holding, silakan. Ya, Pras, jangan ini ya, seperti yang kita pernah saya bicarakan. Jangan rebutan. Ya, let me handle this, Pras. Sebentar, gue jadi lupa tadi mana. Kasih yang moderator yang ngantuk. Aduh. Mana lagi tadi? Cuma let him handle that. Ini nunggu apa tuh? Ini nunggu apa? Sebentar. Saya nunggu ini. Saya mau Saya nampilkan banyak data. mencatat ilmu di sini Bang. Iya, gue Lanjut. tahu. Enggak, ini kan lagi berhenti Suma, jadi gue guyonan aja sama lu. Nunggu matahari terbit. Ya, ini adalah dari salinan dari naskah yang ada ditemukan di Dead Sea Scroll ya. Sebelum usianya ini salinan diperkirakan abad kalau nggak salah abad 2 sebelum Masehi. Ya, bukan Kristen. Ya, ini juga dari Museum Israel nih, Anda lihat ya. Museum Israel Jerusalem The Great Isaiah Scroll. Ini Anda lihat nih chapter 9 ayat 6. For a child is born to us, a son is given to us. The government will be on his shoulders. He is called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Ya, lalu Anda mengklaim, oh di Masoret nggak ada. Ya, ini saksinya nih. DSS ini saksi, yang benar yang mana? Jadi kalau Anda mau bawa-bawa narasi korupsi, yang harus dipertanyakan yang Anda pegang gitu. Kok nggak ada di DSS ini? Ada ya, tetapi di salinan Anda pegang nggak ada. Salinan kami yang lain tuh ada. Siapa yang korupsi? Ya yang Anda pegang lah yang korupsi gitu loh. Ya ini kan jelas. Ini kan saksinya ini DSS. Begitu. Ya Pras dulu deh Pras. Kalian tadi Pras mau bicara. Enggak usah. Ya terus kemudian. Ya jadi intinya begini ya. Anda harus bedakan salinan teks ya dengan kitab. Kalau bicara misalnya Injil Matius, maka Anda jangan bawa-bawa hanya klaim salinan misalnya yang ada di Septuagint. Matius ada Septuagint adalah Injil Matius. Enggak, itu salinannya. Masih banyak salinan-salinan lain gitu loh. Dan kemungkinan varian karena human error itu terbuka. Begitu ya. Nah, sekarang Anda mau klaim Tertullianus subordinat tuh buktinya apa? Bukan subordinat. Buktinya apa? Anda mau klaim itu mereka yang sedang bicara subordinat secara ontologi, itu buktinya apa? Anda bisa tampilin pernyataan Tertullianus tersebut yang menunjukkan dia berbicara secara ontologis. Begitu ya. Kalau misalnya, kalaupun Anda bisa buktikan berarti benar. Dan kalaupun itu benar, terus kita nggak ada masalah. Misalnya kita asumsi nih, si Tertullianus benar-benar subordinat, ya nggak masalah. Gitu. Yang jelas Trinitas yang sudah dikonsilikan, yang kita ikuti adalah yang sesuai dengan konsili Bapak-bapak gereja, ya, konsili Credo Athanasius seperti itu, ya, Credo Nikea seperti itu, dan itu tidak pernah bicara subordinasi, tidak mengatakan subordinat dan tidak mengatakan tiga Allah. Jadi perkataan tiga Allah itu sesungguhnya adalah resiko doktrin dari Arianisme. Begitu ya, guru Anda Jody itulah Triteos. Kenapa dia akhirnya mengakui Triteos? Karena itu resiko doktrin dia mengikuti Arianisme, ya udah resikonya itu. Ya, jadi Triteism ada Trinitas, ada Oneness. Nah, Trinitas itu di tengah-tengah, jangan Anda seret ke salah satunya.
Jangan Anda bilang, oh lo oneness, nanti lo bilang lo triteos. Ini kan tidak konsisten. Ya silakan. Silakan. Waktu dihentikan. Ya, stop. Ya, gua share screen ya. Itu kau ngambil dari Google lagi, ngambil dari naskahnya lah, dari teks yang dipakai-pakai, jangan itulah. Nih ya, gue punya nih. Ini Yesaya 9 ini. Ini versi dari ngambil dari Masoret seperti ini. Ini baru original text ya. Di Yesaya 9 ayat 5, kalau dalam original text anak itu gelarnya cuma satu, the Prince of Peace. Jadi the Mighty God ya. Terus habis gitu Everlasting Father. Itu menyebut nama anak itu sebagai the Prince of Peace. Di sini ada bahasa Hebrew-nya sebagai Sarsalum. Jadi Peleioets, El Gibor, Aviat itu menyebut nama anak itu Sarsalum. Tapi di dalam terjemahan Alkitabnya Oten, anak yang dilahirkan itu gelarnya jadi 4 gitu loh. Disebut Peleioet, disebut El Gibor, disebut Aviat, disebut Sarsalum. Nah, itu kan kacau. Jadi jangan ngambil dari Google potongan kayak begitu. Kalau saya tunjuk, gimana bacanya? Anda pasti nggak bisa. Terus gua kasih tahu, Arius itu perspektifnya ada hierarki, mengambil perspektif dari PB. Karena putra lebih rendah daripada bapak. Itulah yang dinamakan hierarki. Tetapi dari perspektif Athanasius, Bapa itu setara dengan Putra, Putra setara dengan Roh Kudus, sekalipun pribadinya berbeda. Dan Anda kalau bilang Arius itu resiko doktrinnya triteisme, dari mana? Arius itu teolog dari Antioquia, berarti Antioquia bidat dong. Berarti Kristen mula-mula yang dikenal di Antioquia bidat semua dong. Kan gitu. Anda harus pakai logikanya. Yang dimaksud dengan resiko doktrin dari Trinitas, Anda harus imani. Nggak ada para teolog ngajarin resiko doktrin, nggak laku teolognya, coy. Nah, kalau Bapa itu bukan Putra, artinya ada 2 person yang berbeda. Nah, kalau Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus, berarti ada 3 person yang berbeda. Nah, kalau 3 person yang berbeda, gimana silogisme Anda bisa mengatakan itu satu? Hanya orang gila yang bilang, Bang Valen bukan Gurunda Juma bukan Ukti Josel. Hakikat dari Bang Valen adalah manusia, hakikat dari Gurunda Juma adalah manusia, hakikat dari Ukti Josel adalah manusia. Apa Anda mau berkata di situ ada satu manusia? Gua masih waras, coy. Ada 3 manusia yang hakikatnya sama-sama manusia. Ini lebih masuk akal. Lanjut Gurunda Juma. Ya, disambar lagi. Aku ya. Enggak, aku dulu Pras. Aku tunjukin teksnya yang tanak GPS. Enggak apa-apa. Aku tunjukin dulu nih. Aku tunjukin dulu. Oh iya, oke. Ya, ini si Valen, saya nggak ngerti deh. Dia gimana bisa gagal gitu pahamnya. Ini apanya yang Google? Kamu lihat gak nih teks yang di belakang ini nih? Ini Dead Sea Scroll ini. Ya, ini chapter 9 ayat verses 6. Ya, ada 3. Itu sebentar. Teksnya apa? For a child is born to us. Ini terjemahannya ini. Ini terjemahan bukan. Kamu nggak usah framing. Jangan pakai waktu saya. Kamu diam dulu. Jangan ganggu ya. Ini terjemahannya nih, lihat ya. Ada 4. He is called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. Berarti yang salah yang mana? Ya, kamu punya salinan, bukan ini. Kan saya udah bilang nih. Ya, ini kuat ini. Ini kan saya udah tunjukin nih. Ya, ini adalah Dead Sea Scroll, ya bukan Google. Kamu ngaco kalau kamu bilang ini Google, nggak ngerti ya. Sebentar, saya coba tunjukin. Ini dari Israel Museum nih, masa nggak kelihatan sih? Ya, Digital Dead Sea Scroll. Ya, ini kamu bisa klik ini nanti DSS Collection. Ya, jangan bilang ini Google. Ya, ini kamu lihat nih bahasa Israel, ini kan di Israel Museum Yerusalem. Ini ya, cuman ini diterjemahin sama timnya. Kamu tinggal pilih ayat mana. Jadi orang nggak bisa baca ini. Dia udah terjemahin chapter 10 misalnya. Ini terjemahannya ini. Ya, ini saksinya yang benar ini, gitu loh, ya. Ya, jadi Anda jangan framing bahwa Masoret itu harus yang benar sebagai patokan. Tanang itu harus Masoret, salah. Begitu ya. Kalau buat saya, mohon maaf ya, itu salinan itu terjemahan. Ya, walaupun itu bahasa asli Ibrani, tetapi itu ditulis bukan di dalam di dalam tulisan teks yang asli saat itu. Teks yang asli saat itu adalah Paleo Hebrew.
Jadi kitab Torah itu kalau ada dua ya, Tanakh sama Torah. Maksudnya Tanakh di luar Torah. Kalau Torah itu ditulis di dalam hieroglif Hebrew ya. Jadi seperti piktogram gitu, seperti piktogramnya Mesir dulu, Mesir kuno yang pakai. Cuman kalau bedanya kalau Mesir itu kan piktogram, dia gambar kerbau ya kerbau artinya gitu. Tetapi kalau Hebrew menggunakannya untuk abjad. Jadi gambar kerbau itu jadi Alef gitu, jadi A begitu. Itu bedanya. Kemudian kitab nabi-nabi kayak Yesaya itu ditulis di dalam teks Paleo Hebrew. Begitu. Nah, Masoret Anda ya yang Anda bangga-banggakan itu ditulis di dalam Hebrew modern. Itu lebih modern daripada yang disebut Aramaik Hebrew ya. Jadi perkembangannya kamu harus paham. Secara teks ada Heliographic Hebrew, kemudian berkembang menjadi Paleo Hebrew, kemudian pada saat pembuangan itu muncul pada saat pembuangan Babilonia apa yang namanya Aramaik Hebrew. Baru nanti modern pada saat zaman modern ya, maksudnya zaman Masoret ke atas. Itu baru muncul Masoret Hebrew. Itu tidak sama dengan Paleo Hebrew secara teks, dan juga ada penambahan nikut di situ begitu loh. Ya, jadi kalau Anda tanya saya, itu terjemahan juga gitu ya, walaupun itu Hebrew, tetapi modern Hebrew begitu ya. Jadi Anda jangan keliru berpikir yang Anda pegang itu yang harus jadi patokan. Kamilah yang harus mengikuti Anda, salah. Ya terbukti yang benar itu Dead Sea Scroll, ya Anda yang itu varian Anda, justru varian yang bisa dibuktikan yang benar ada yang lebih tua Dead Sea Scroll itu. Ya silakan. Ya stop. Ya kalau orang ngarang itu enak gitu loh ya. Sementara Tadi ada bukti kok, ada bukti saya tunjukin bukti bukan ngarang. Waktu saya. Bentar. Ya, waktu saya ya. Kalau orang ngarang itu gue juga bisa model kayak begitu. Jangankan gitu, kitab Zohar itu dipalsukan nama Oten gitu loh. Sampai dimasukkan di dalam satu situs di Jew for Jesus, menuliskan Trinitas dalam kitab Zohar. Satu, jadi gue gak percaya. Makanya ketika ngomongin Masoretic text itu pasti beda dengan LXX. Itu sisi historical. Whatever kalian mau ngomong apa. Apalagi kau RT 16, kau nggak punya kitab gitu loh. Kitab kau hasil copy paste. Oke, terus yang selanjutnya ya, apa lagi yang gua mau bahas sama si Pak Antonius ini ya. Terkait masalah literatur daripada Jewish perspektif ya. Ketika Anda menarasikan Yesaya 9 ayat 5, mengambil dari referensi Google seperti itu, ngambil dari bocoran-bocoran itu, makanya gue suruh, lu baca itu original teksnya apa, kok tiba-tiba keterjemahan, kan aneh. Itu konyol gitu loh. Jadi, nggak masuk di nalar pemikiran gue coy. Kalau orang punya hikmat, itu dibaca dulu. Yes, baru terjemahnya. Jangan copy-paste ke Google asal-asalan, kan gitu. Udah jelas Masoretic teks itu beda dengan LXX, beda, apalagi yang lu bawa Dead Sea Scroll. Gua lagi nggak bahas Dead Sea Scroll, gua lagi bahas Masoretic teks ya. Makanya Masoret Yesaya 9 ayat 5 dengan LXX beda. Kau masuk ke Dead Sea Scroll. Apa nggak gua bilang PA di sini? Lanjut. Oke, aku ya, sebentar. Ya, Valen nanti setelah debat, kamu di rumah kamu cek nih website ini, ya. DSS Collection IMJ.org. Ini bukan www.google.com. Ya, kamu cek itu situs. Ya, ini bukan karangan saya nih. Ini yang ada di belakang sini nih. Ya, gulungan ini bukan saya yang gambar ini. Ya, ini simpanan dari Israel Museum Yerusalem. Ya, jangan gabrul gitu ya. Yang kalau Anda bilang PA, yang PA itu Anda. Begitu ya. Saya nggak pernah mengatakan Masoret itu sama dengan LXX. Ya, perhatikan, jangan gabrul-gabrul. Saya mengatakan yang Anda pegang itu salah satu salinan Masoret. Tetapi ada banyak salinan di luar sana. Begitu. Dan ada varian, ya, varian Anda dan ada perbedaan. Contohnya di dalam 9 ayat 6. Jadi kalau Anda bilang ada perbedaan, betul. Ya, ada perbedaan antara Masoret dan LXX dalam hal chapter 9 ayat 6 untuk Isaya. Sebentar, jangan di ini, share screen saya masih belum selesai. Waktu jangan dijalanin dong. Ini kok dimatikan sih share screen saya? Karena ketika bernarasi, waktu akan tetap terus ya, berjalan. tapi jangan ini, waktu dihentikan dulu, karena kan saya harus karena waktu cari lagi. cuma 1 menit. Enggak. Tolong waktu dihentikan. Saya minta waktu dihentikan. Waktu dihentikan.
Enggak, saya nggak mau waktu saya dipakai untuk bicara dengan moderator, terus saya harus cari-cari lagi gitu. Tadi kan ini hilang dari layar nih. Saya penting nunjukin ini nih. Ya, karena tadi di framing ini Google sama Valen. Ya, jadi saya perlu mengedukasi dia dan para pemirsa bahwa ini bukan Google. Gitu ya. Dan ini Anda tidak usah memframing bahwa bersembunyi di balik terjemahan bahasa. Ini yang terjemahin bukan saya. Ini orang berkompeten menerjemahkan. Jadi ketidakmampuan saya membaca ini jangan dipakai sebagai framing untuk membuktikan apa yang saya katakan salah. Itu Waktu udah logika. habis. Sebentar, saya nggak mau ini waktu saya seperti ini. Kok nggak mau, waktunya memang habis? Ya, Kok nggak mau gimana? tapi saya nggak mau Gitu loh. waktu saya dipakai untuk debat dengan moderator, dengan apa gitu ya. Tapi Ya udah waktunya nggak apa-apa. habis, Bang. Nggak apa-apa, ya udah. Pokoknya intinya ini saya udah tunjukin ya. Ya, silakan Guru Juma. Valen, Terakhir. langsung terakhir. Oh, terakhir. Ya, jadi saya itu Lanjut. mintanya itu masoretik. Ini ngapain ke Dead Sea Scroll kan gitu. Apalagi Dead Sea Scroll itu banyak sekali dirubah-rubah mau itu kemarin udah gue bahas itu ketika Deking Adas itu terkait masalah kata Ka'ari. Itu udah gue bahas, coy. Gue udah muak dengan kayak beginian gitu loh. Gue udah paham model beginian. Kalau mau mengambil referensi Jewish history, ya lu langsung kemana? Chabad, Lubavitch, Yeshiva, Yerusalem. Gue tuh udah ngasih rujukannya yang kredibel. Lu nunjukin ke gua sumbernya kayak begitu. Lu wong kitab Zohar, lu jangankan Dead Sea Scroll, kitab Zohar yang ditulis oleh seorang rabi, ya, Rabi Simon Bar Yochai, itu dirubah di dalam, dimasukkan Trinitas di situ. Habis itu dipublikasikan di Jew for Jesus, masuk dalam publish Google. Apa sama nggak kayak gini coba? Gue udah kapok nih ya, gue udah puas ya, bukan puas ya, gue udah sangat tahu bagaimana cara-cara dari para misionaris Kristen kayak begitu. Yang gue minta itu Masoretic text, bukan Dead Sea Scroll. Kalau Anda mau bahas Dead Sea Scroll, kita bahas di kedepannya. Oke, terima kasih. Itu ada 17 menit. Ya, nanti aku pakai. Itu Sefaria terjemahannya sama dengan KJV. Kabat itu terjemahan salah satu orang rabi, dan Kabat itu orangnya nggak benar. Zuma mau pakai narasinya 37 detik. Enggak, biar Bang Valen, silakan. Kabat itu terjemahan salah satu orang rabi doang. Dan terjemahan daripada anak yang lain itu sama dengan KJV. Iya, Valen ini nggak benar-benar sama tidak akademis ya. Dia cuma main klaim-klaim doang gitu loh. Dari Sefaria Dia pun cuma beda main dengan Kabat. Ya, dia cuma main klaim-klaim doang begitu ya. Klaim harus pakai kabat ya. Itu klaim doang gitu. Dia nggak ngerti. Justru Masoretic itu banyak yang klaim. Gua lucu gini loh. Ini waktu kan 37 detik nih, lumayan nih. Jadi orang itu, gua itu ada loh dalam komunitas Jewish loh. Gua itu di komunitas Etzkaim di bawah pengawasan Rabbi Tov Yasinger. Saya identitas gua jelas, coy. Gua ditanya KTP, ini loh, komunitas gua di sini loh. Lu bilang kabat cuma satu rabi aja, lu udah gila, coy. Itu ratusan kabat, itu bukan hanya di satu negara aja. Nanti kayak Salman Rushdie lagi kalau gua kasih lu KTP. Oke, silakan. Waktu Anda pakai. Nih, gua kasih nih. Iya, Banyak gua kasih rujukan di kabat, di Yeshiva, itu ada gitu loh. Lu mau nyodorin ke gua Sefaria, situs-situs yang nggak diyakini sama praktisi Judaism, yang nggak gua anggap, coy. Contoh, gua kasih analogi, gua kalau belajar Trinitas di situsnya Katolik, karena dia yang punya otoritas. Lo belajar. bicara Sebentar. Kristen tapi bawa nyodorin Sebentar, versi lo jangan. punya. Jangan Nggak bisa. Jangan kejang-kejang dulu. Jangan ada yang kejang-kejang. Lo yang kejang-kejang, Valen. Sabar, jangan kejang. Ya, yang lo pegang itu bukan original teks, itu salinan dalam bahasa Hebrew, begitu. Ya, ada kemungkinan itu itu terjemahan itu. Ada kemungkinan lo punya Marcel itu terjemahan dari LXI. Sabar, karena masih ada closing statement. Jangan debat lagi. Kalau mau debat lagi besok lagi, karena sebenarnya saya sangat ngantuk sekali. Jadi sekarang waktu closing statement 5 menit. Jadi jangan digunakan untuk debat lagi ya. Ya, Semuanya. Valen dulu closing.
Silakan Sekali dia. Bang Antonius. Enggak, Valen dulu. Oke, Iya, silakan jadi- Bang Zuma. Oke. Jadi Silakan closing saya, habiskan. Ya, lanjut. closing saya itu males loh sebenarnya dialog dengan orang nggak punya identitas itu. Kenapa ya? Jadi gini loh, kalau kita dialog sama orang yang nggak punya identitas, kalau dia ngarang bebas itu bisa seenak otak mereka loh. Beda sama orang yang punya identitas, mereka akan berhati-hati dalam menyampaikan satu narasi gitu. Nggak peduli dia mau monolog, dialog. Ini udah publish kecuali sama internal. Gue teringat kasus bagaimana Yahya Waloni. Gue teringat itu semua bisa dikasuskan. Makanya kalau orang mau dialog ya harus ada identitas. Kalau nggak ada identitas dia aja bisa framing-framing tuh. Contoh Kabat rabinya cuma satu katanya. Padahal ratusan rabi di Kabat kan gitu. Makanya ini. Terjemahannya Sebentar, jangan dipotong dulu. Ini kan waktu gua atau ambil waktu gua nih. Gua sampai di sini. Gimana? Terus nyodorin ke gua lagi Sefaria. Sefaria itu bukan otoritas Judaism, coy. Sefaria itu orang Kristen nulis juga di situ. Gua kasih tahu kalian. Makanya gua ketawa kalau ada orang ngajarin Judaism pakai Sefaria, gua ketawa. Sefaria itu library, bukan otoritas dari Rabbinical Judaism. Dari kalangan Rabbinical Judaism itu, lu lihat channel-channel itu yang mainstream, mereka yang mereka pakai itu Chabad, Yeshiva, Ais. Coba buka di situ. Kalian nggak akan ngerti kalau Bang Valen nggak buka Chabad, kalian nggak akan buka Chabad, gitu. Kalian bukanya Sefaria. Nah ini ketahuan kalau apologet kelas kemarin sore itu. Sefaria itu bukan otoritasnya Judaism, coy. Di situ ada orang Kristen nulis tentang Yesus, Bar Yosef. Nulis lagi tentang Toledo Yesus. Maaf kata ya. Makanya kalau mau berapologet yang kredibel, Bang Valen, saya mau dialog dengan Anda. Ini identitas saya. Saya berkomunitas di sini. Nah, kalian nanyain gua kan waktu gua jadi Judaism, Len, lu dari keturunan siapa? Bapak lu siapa? Kan gitu. Loh, kita ini lagi ngomongin agama yang udah sangat jelas gitu loh. Nah, kalau agama ini udah sangat jelas, terus kita yang lagi ngomongin nggak jelas. Nggak gitu, coy. Ini agama, coy, bukan apa ya, bukan gorengan yang kita omongin. Ini agama sensitif gitu loh. Sebisa mungkin ke depannya kalau orang itu mau dialog, identitasnya jelas, maka orang itu akan berhati-hati dalam bertutur kata gitu loh. Itu maksud saya kayak gitu. Lihat, gue debat sama MYM, gue debat sama Albert Rumampuk. Itu sama-sama Trinitas. Pernah nggak seperti ini tadi? Karena nggak ada bentuk framing. Beda sama orang yang nggak punya KTP itu. Framing, dibilang Kabat rabinya satu, dibilang umat Islam nyembah batu. Kenapa? Karena mereka nggak berani tunjukin identitas. Coba kalau tunjukin identitas, waduh, merengek kok kayak MKC. Lanjut. Sangat luar biasa sekali ya kedua orang saudara kita, Ustadz Zuma dan juga saudara Valen ya, di dalam menjelaskan konsep ketuhanan yang benar, yang tentunya dapat diterima akal sehat, mudah dipahami dan sangat logis. Berbeda dengan kedua orang Oten ya, dan begitu juga para Oten-Oten lainnya, mereka tidak jauh berbeda di dalam memahami konsep ketuhanan, yang mana setiap kali mereka membuat pernyataan akan ada dua sisi yang mereka pahami, artinya tidak satu ya, yaitu seperti halnya mereka mengatakan bahwa Tuhan tersebut tidak terbatas, kemudian tidak terikat dengan ruang dan waktu. Namun di sisi lain mereka mengatakan Tuhan tersebut mengambil rupa atau wujud manusia. Nah, di sini jelas itu sulit untuk diterima oleh akal pikiran kita semuanya. Karena apa? Karena kita ketahui Yesus itu adalah nyata-nyata ya, adalah manusia yang dapat dilihat, yang dapat dipegang. Artinya Yesus terikat dengan ruang dan waktu. Artinya kemudian bahwa Tuhan yang mereka anggap sebagai Tuhan itu artinya terbatas ya, tidak lagi yang tidak terbatas seperti yang mereka juga yakini sebelum
mereka menuhankan Yesus. Nah, seperti itulah pemahaman ganda para oten ya. Berbeda halnya dengan kita umat muslim yang tentunya tidak akan pernah bisa mendefinisikan Tuhan tersebut sejauh pikiran manusia yang terbatas ya. Nah, bagaimana mungkin pikiran yang terbatas bisa menjelaskan tentang Tuhan yang serba tidak terbatas. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Mudah-mudahan video ini bisa jadi bahan hiburan bagi kita setiap kali melihat asumsi para oten-oten ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.